Ketika seorang dokter cantik meluluhkan hati komandan tampan yang menjadi penyelamat hidupnya, Taeyogi, seksi합니까? Meskipun masih berusia muda, Yo Si-jin merupakan kapten yang memimpin pasukan militer khusus di Korea. Bersama sahabatnya yang juga wakil komandan bernama Seo Dayo, ia berhasil menjaga perdamaian walau mempertaruhkan jiwa raga. Pertemuan secara tak sengaja dengan dokter cantik bernama Kang Muyun membuatnya jatuh cinta. Akankah keduanya bisa bersatu setelah terpisahkan oleh sebuah insiden yang mengancam nyawa? Langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai saat Si-jin dan Daeyoung berada di sebuah pusat keramaian kota. Setelah lepas dinas, keduanya mendapati adanya seorang pencuri yang akan kabur. Sebagai seorang patriot, tentu saja keduanya tak bisa berdiam diri melihat adanya kejahatan. Dengan senapan mainan, keduanya berhasil membidik dengan tepat ke bagian kepala pencuri, hingga pria itu tersungkur dan kakinya terkilir. Karena korban pencurian tak mau bertanggung jawab dan menolak menghubungi polisi, Si-jin dan Daeyoung memberikan pertolongan darurat serta menelpon ambulan. Setelah beberapa jam kejadian, barulah Daeyoung sadar jika HP-nya hilang yang diyakini diambil oleh pencuri yang baru saja ia tolong. Ketika tiba di rumah sakit, HP Daeyoung terjatuh saat perawat mengevakuasi pasien tersebut yang diketahui bernama Gi-bom. Saat itu masuk panggilan dari seorang wanita. Perawat mengatakan jika pemilik HP tersebut mengalami kecelakaan dan sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Seorang dokter cantik bernama Kang bertugas merawat pasien tersebut. Melihat pertolongan pertama yang diberikan pada Gi-bom membuat dokter Kang terkesan karena menggunakan boneka sebagai penopang bagian leher. Dokter Kang lalu memberikan instruksi untuk melakukan ronsen sebelum memberikan terapi selanjutnya. Sementara perawat mengembalikan HP milik Daeyoung pada Gi-bom karena mengira HP tersebut adalah miliknya. Saat itu Dokter Kang terlihat menghadap direktur rumah sakit dan menyerahkan beberapa makalah demi membantu sang direktur menyelesaikan risetnya. Saat itu direktur membahas mengenai wawancara yang akan dijalani Dokter Kang agar bisa diangkat sebagai profesor. Kesempatan itu pun digunakan pasien untuk kabur karena ia merasa akan lebih bahaya jika keluarga mengetahui keberadaannya di rumah sakit. Dari kejauhan, Dokter Kang melihat pasien itu kabur kemudian melakukan pengejaran. Ia lalu membawa kembali pasien ke IGD karena menganggap semua itu adalah tugasnya, meski pasien sendiri tak ingin dirawat. Gi-bom masih berniat untuk kabur, meminta izin ke toilet dan menyerahkan HP Daeyoung sebagai bahan jaminan. Beberapa saat kemudian muncul panggilan masuk, namun Dokter Kang mengabaikannya. Ia mengira telepon tersebut berasal dari berandalan yang satu geng dengan pasien Gi-bom karena di sana tertulis nama Big Boss. Big Boss? Padahal Big Boss adalah sebutan bagi Yo Si-jin saat ia sedang bertugas militer. Sementara itu, Si-jin dan Daeyoung tiba di rumah sakit. Dengan segera, ia mencari pria yang dimaksud untuk mendapatkan HP-nya. Sempat keduanya melihat gangster yang berkumpul tak jauh dari sana. Ternyata gangster tersebut sedang mencari keberadaan Gi-bom. Setelah menelpon beberapa kali, ternyata HP milik Daeyoung ada di kantong baju Dokter Kang. Namun saat itu Si-jin belum bisa mengambilnya karena Dokter Kang mengira jika keduanya adalah wali pasien. Ia lalu meminta Si-jin menunggu di luar ruangan agar tidak mengganggu dalam bekerja. Pandangan pertama Si-jin pada Dokter Kang sepertinya menimbulkan benih-benih cinta. Beberapa saat kemudian Dokter Kang bertemu dengan seorang tentara wanita yang bernama Myung-ju yang tak lain adalah teman dekat Daeyoung. Myung-ju rupanya bergegas ke rumah sakit setelah mendapat kabar Daeyoung sedang dirawat. Ternyata Myung-ju juga satu angkatan dengan Dokter Kang saat ia kuliah kedokteran. Tapi keduanya terlihat saling membenci karena pernah memperebutkan seorang pria. Dokter Kang sempat mengira jika Myung-ju adalah pacar Gi-bom. Namun ia tak yakin karena seorang teman mengatakan jika pacar Myung-ju adalah bintara yang pangkatnya lebih rendah dari Myung-ju yang saat ini berstatus perwira medis.
Kok bunga? Sementara di jalan sempit sekitar rumah sakit, Ki-bom berhasil kabur untuk kedua kalinya. Namun ia terlihat dianiaya karena menolak membayar denda setelah memutuskan keluar dari anggota gangster. Oi, 거기 형님들! Melihat kejahatan ada di depan mata, si Jin dan Dae-yong merasa harus membantu Ki-bom karena mengingatkannya pada masa lalu. Saat itu Dae-yong bahkan mengaku sebagai kakak Ki-bom. Ki-bom 형이야. Dae-yong lalu menantang gangster untuk bertarung dengannya. Ia mengatakan jika menang maka mereka harus membebaskan Ki-bom saat itu juga. Karena anggota militer tak sulit bagi si Jin dan Dae-yong mengalahkan gangster dengan tangan kosong yang membuat mereka lari taruh beret-beret. Setelah kejadian itu, Ki-bom kembali dibawa ke IGD dengan wajahnya yang babak belur. Dr. Kang awalnya menuduh si Jin yang menganiayanya karena saat itu ia belum mengaku sebagai tentara. Melihat pria yang ia sayangi ada di hadapannya, Myung-ju merasa lega karena Dae-yong ternyata baik-baik saja. Kesalahpahaman itu pun berujung membahas hubungan keduanya yang kandas di tengah jalan karena perbedaan pangkat dan tak pernah mendapatkan restu dari ayah Myung-ju yang seorang jenderal. Sadar akan statusnya, Dae-yong memilih untuk mundur dan menjauh dari hidup Myung-ju karena yakin percintaannya akan semakin rumit. Meskipun sampai saat ini Myung-ju selalu mencari Dae-yong dan mengharapkan ingin kembali padanya. Identitas si Jin saat itu bisa dikonfirmasi setelah Myung-ju berkata jika pria itu adalah teman anggota militer. Namun si Jin harus menjalani pemeriksaan untuk membuktikan jika ia bukanlah pelaku penganiayaan Ki-bom. Melihat rekaman CCTV membuat Dr. Kang kagum karena si Jin membuat jera para gangster. Keduanya lalu saling menyebut nama dan berkenalan. Dr. Kang kemudian membantu mengobati luka di perut si Jin karena terlihat mengeluarkan darah. Menyadari perhatian Dr. Kang dengan wajahnya yang sangat cantik, si Jin memohon agar wanita itu bersedia mengobatinya sampai sembuh. Ia meminta izin untuk datang setiap hari demi mendapatkan perawatan luka. Sementara Dae-yong terlihat membantu biaya pengobatan Ki-bom karena merasa pemuda itu sebenarnya orang yang baik. Terlebih ia pernah menyabet medali emas pada bidang taekwondo. 이번 비정산 받았습니다. Keesokan harinya si Jin dijadwalkan kontrol ke dokter. Namun saat itu, Dr. Kang masih melakukan operasi yang mengharuskannya menunggu hingga menjelang petang. Saat jam kerja usai, Dr. Kang menyempatkan diri menghubungi si Jin dan meminta maaf karena membuatnya menunggu. Tak ingin menunda pertemuan, malam itu juga si Jin meminta waktu Dr. Kang untuk sekedar makan di kafe. Ajakan itu pun diterima oleh Dr. Kang. Saat menjemput wanita itu di rumah sakit, tak sengaja si Jin melihat berita di televisi tentang penculikan anggota PBB oleh kelompok Taliban di Afghanistan. Beberapa saat kemudian seorang atasannya menghubungi si Jin dan memintanya bersiap untuk misi penyelamatan. Terpaksa si Jin menunda kencannya dengan Dr. Kang karena ia harus pergi menggunakan helikopter yang akan menjemputnya. Si Jin memberitahu Dr. Kang agar ia menemuinya di rooftop gedung. Saat itu si Jin hanya berkata jika ia akan bertugas dan akan kembali lalu berniat mengajak Dr. Kang nonton bioskop. Meski sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya, saat itu Dr. Kang bersedia menerima janji kencan itu. Perlahan helikopter menjauh dari hadapan Dr. Kang yang semakin membuatnya bertanya-tanya siapakah si Jin yang sebenarnya. 7 jam melakukan penerbangan, akhirnya tim Alpha tiba di lokasi. Mereka kemudian melakukan briefing untuk membahas strategi membebaskan para sandera. Tim Alpha bahkan diharuskan melakukan simulasi dengan bertarung melawan tim dari negara lain untuk mengukur kemampuan masing-masing dan memastikan apakah mereka bisa dipercaya. Beberapa saat kemudian latihan gabungan dihentikan dan seluruh tim diperintahkan kembali ke tempat masing-masing tanpa meninggalkan dendam. Beberapa hari kemudian, misi penyelamatan pun akhirnya dilakukan. Dengan penuh kewaspadaan, tim Alpha dan Delta memasuki markas kelompok Taliban
untuk membebaskan Sandra. Cukup sulit bagi mereka mencapai TKP karena banyak perangkap dan penembak jitu di berbagai sudut. Berjam-jam bersih tegang menggunakan senjata. Akhirnya mereka berhasil menemukan keberadaan Sandra dan melumpuhkan para musuh hingga misi pun akhirnya selesai. Mission complete. Kembali ke negara Korea, sementara itu Dr. Kang bersiap melakukan wawancara untuk mendapatkan gelar profesor. Tampak saingannya adalah seorang dokter bernama Kim yang tidak terlalu pintar, namun ia selalu didahulukan karena putri dari pemegang saham. Meskipun belum mendapatkan gelar profesor, saat itu Dr. Kim dipercaya menangani sebuah operasi yang mana ia juga meminta Dr. Kang sebagai asistennya. Namun karena skill yang belum mumpuni, sempat terjadi kegawat daruratan pasien karena mengalami perdarahan. Peristiwa itu pun membuat Dr. Kang kesal, karena seharusnya Dr. Kim sadar akan kemampuan diri, terlebih nyawa pasien adalah taruhannya. Pada akhirnya pasien tersebut bisa selamat karena Dr. Kang turun tangan membantu. Hari itu adalah hari yang sangat melelahkan bagi Dr. Kang, karena selain mengoperasi, ia juga harus shift malam. Sedikit Dr. Kang kepikiran tentang si Jin dengan terus memperhatikan foto ransingnya beberapa hari lalu. Damja saja. Keesokan harinya dengan wajah yang lelah akibat begadang, Dr. Kang dikejutkan dengan kedatangan si Jin yang menemuinya lebih awal dari jam kencan yang sudah keduanya sepakati. Akhirnya Dr. Kang mengajak si Jin ke rumahnya karena ia harus membersihkan diri terlebih dulu. Sebelum kencan yang sesungguhnya, keduanya memesan makanan dan mengobrol santai. Saat di bioskop, tiba-tiba si Jin mendapatkan telepon dari atasan karena harus menggantikan tim Bravo dalam sebuah misi. Meskipun kencan keduanya kembali gagal, namun Dr. Kang tak bisa menghalangi kepergian si Jin dan mengatakan jika ia akan nonton film seorang diri. Beberapa saat kemudian Dr. Kang juga menerima telepon dari rekannya yang mengharuskannya datang ke rumah sakit secepat mungkin. Ternyata hal itu berkaitan dengan gagalnya Dr. Kang sebagai profesor pada angkatan saat ini. Hal itu disebabkan kepala rumah sakit memutuskan untuk mendahulukan Dr. Kim. Beberapa rekannya sangat prihatin karena sebenarnya Dr. Kang lah yang lebih pantas mendapatkannya karena kemampuannya yang jauh lebih hebat. Apalagi Dr. Kang sudah menghabiskan sebagian waktunya di rumah sakit. Malam itu Dr. Kang menangis seorang diri meratapi kegagalannya dalam karir. Sempat terjadi keributan antara Dr. Kang dan Dr. Kim karena wanita itu justru menyuruh Dr. Kang menggantikan jadwalnya untuk sesi wawancara esok hari. Tak butuh waktu lama bagi Dr. Kang untuk melupakan kesedihan. Keesokan harinya, ia tampil memukau menjawab pertanyaan presenter stasiun TV yang meliput program kesehatan rumah sakit Haesung. Sementara si Jin mendapatkan apresiasi dari atasan karena misi dan menjalankan perintah dengan tanggung jawab. Tim Alpha kemudian mendapatkan masa cuti 8 bulan dengan mengirim mereka ke sebuah daerah bernama Tabaek di luar negeri. Berbeda dengan bawahannya yang bahagia karena tak ada tugas mendadak, si Jin justru bersikap biasa saja karena ia hanya diberi waktu 2 minggu untuk menemui kekasih dan keluarganya. Si Jin kemudian menemui Dr. Kang di rumah sakit yang saat itu masih melakukan sesi tanya jawab. Malam harinya si Jin mengajak Dr. Kang bertemu untuk meminta maaf karena sempat meninggalkannya begitu saja. Ia lalu menjelaskan konsekuensi pekerjaan sebagai anggota tim khusus yang harus siap berperang dan mengorbankan nyawa demi menyelamatkan nyawa orang lain. Ucapan si Jin seolah bertolak belakang dengan prinsip dan profesi Dr. Kang, sehingga keduanya merasa tak cocok untuk menjalin hubungan lebih serius. Dr. Kang lalu memutuskan untuk meninggalkan si Jin yang membuat hatinya kian terluka. Di tempat pemandian, Dayo mengetahui jika seniornya gagal dalam percintaan. Begitu juga dengan dirinya yang masih menghindari Myungju. Singkat cerita, tim Alpha tiba di divisi Tabaek dan bergabung dengan tim lainnya.
Mereka setiap hari disibukkan dengan berlatih fisik dan berbagai keterampilan lain, sekaligus menjaga keamanan sekitar. 8 bulan kemudian, atasan Sijin yang bernama Komandan Pak Byung-soo sempat menegurnya karena Sijin mengabaikan perintah dengan menjinakkan bahan produk yang cukup berbahaya. Sebagai wakil komandan, Dayong harus menanggung kesalahan seniornya dengan berlari mengitari markas seharian. Keduanya memang bukan sahabat, tapi sudah seperti saudara seperjuangan. Seorang prajurit pangkat rendah sempat membuat Sijin teringat jika pemuda itu adalah Ki-bum, bekas pencuri yang pernah ia tolong yang kini bergabung dalam program militer. Berpindah pada rumah sakit Haesung, karena acara tersebut kepopuleran Dr. Kang meningkat drastis. Ia dikenal sebagai dokter yang ramah, cantik, dan berwawasan luas. Dr. Kang kini juga dipercaya sebagai dokter penanggung jawab pasien VIP yang terdiri dari kalangan pejabat dan pemilik perusahaan. Setelah beberapa bulan berlalu, akhirnya Dr. Kang berhasil meraih gelar profesor, sehingga ia terlihat merayakan keberhasilan itu bersama sahabat dan perawat terdekat. Sementara itu, Dr. Kim justru dicabut gelarnya karena dianggap kurang kompeten. Dan juga, kemangkan cupte, malam itu, Dr. Kang kembali mengingat momen perpisahnya dengan Sijin di atas rooftop gedung. Ia pun berpikir, apakah mungkin keduanya kembali dipertemukan? Keesokan harinya Dr. Kang dan teman-temannya membahas mengenai program rumah sakit yang akan mengirim perwakilan tim medis ke sebuah daerah bernama Tabaek. Diceritakan orang yang akan dikirim ke sana adalah staf yang tidak punya koneksi. Tiba-tiba Dr. Kang mendapatkan undangan makan malam dari presdir yang bernama Tuan Han. Tak ingin mengecewakan atasan, Dr. Kang menerima ajakan tersebut. Meskipun berstatus duda, namun Dr. Song yakin menjalani hubungan dengan atasan akan membawa keuntungan bagi Dr. Kang yang berasal dari keluarga biasa saja. Namun di luar dugaan, makan malam yang dimaksud ternyata adalah kencan mesum di sebuah kamar hotel. Dr. Kang yang merasa direndahkan memukul presdir Han dan menganggapnya sebagai pria brengsek. Karena merasa terhina, Presdir Han menghukum Dr. Kang dan mengirimnya sebagai ketua tim medis pada riset di divisi Tabaek. Pada akhirnya mereka pun tersadar jika riset tersebut tak lebih sebagai hukuman, karena kawasan itu dikenal memiliki cuaca yang ekstrim. Terlihat mereka tiba di bandara setempat dan menunggu helikopter menjemputnya. Sempat Presdir Han menghubungi Dr. Kang dan berjanji akan memulangkannya ke Korea saat itu juga, asalkan Dr. Kang bersedia menjadi kekasihnya. Pendengar ucapan tersebut, Dr. Kang justru memaki atasannya karena selain mesum, pria itu juga pengecut yang hanya bisa menggunakan jabatan demi meluapkan kekesalan pada bawahan. Sijin sebenarnya sudah mengetahui jika rombongan rumah sakit Haesung akan menuju ke tempatnya berada, yang bahkan diketuai oleh wanita yang pernah ia sukai. Betapa terkejutnya Dr. Kang saat melihat Sijin ternyata adalah komandan militer yang akan datang menjemputnya. Melihat Dr. Kang ada di hadapannya, Sijin mengabaikannya karena ia harus memberikan pengarahan pada tim medis sekaligus memperkenalkan diri sebagai komandan di sana. Sijin hanya memberikan sial Dr. Kang yang terjatuh tanpa mengucapkan satu kata pun. Setibanya di markas militer, tim medis beristirahat. Dr. Kang kemudian kedatangan seorang prajurit Ki-bum. Ia tak menyangka Ki-bum kini berubah drastis sebagai seorang tentara Korea. Dr. Kang mengira Sijin benar-benar sudah melupakannya. Padahal jauh dalam hati Sijin, ia masih memikirkan Dr. Kang karena cintanya belum sempat terbalaskan. Sebuah paket datang untuk para anggota militer yang salah satunya adalah sebuah surat untuk Dayong, bertuliskan jika Myungju akan menyusulnya ke tempat tersebut. Di lain tempat, Myungju sendiri sedang menghadap seorang jenderal yang tak lain adalah ayahnya. Ia melapor akan segera berangkat ke divisi Tabaek seperti yang sudah dijadwalkan.
Saat itu sebenarnya ayah Myungju sangat keberatan karena ia tahu Daeyeong juga berada di sana. Namun pada akhirnya, Jenderal Yeon mengizinkan putrinya bertugas karena Myungju mengancam akan mengundurkan diri dari militer jika ayahnya terus mencegahnya. Saat mencoba berkomunikasi dengan penduduk lokal, Dr. Kang justru dihampiri banyak anak yang berebut meminta makanan. Sikap Dr. Kang itu mendapat teguran dari Si Jin karena melanggar zona terlarang. Sebuah kejadian lucu akhirnya membuat Si Jin berkata, jika ia bahagia karena bisa kembali bertemu dengan Dr. Kang. Menyadari Si Jin membodohinya tentang adanya ranjau, Dr. Kang justru marah karena ia dibuat panik akan hal tersebut. Daeyeong tak menyangka secepat itukah Si Jin membuat Dr. Kang menangis dan tak selera makan. Pertama kali bermalam di tempat yang asing, namun Dr. Kang dan teman-temannya tampaknya tidak kesulitan untuk beradaptasi. Keesokan harinya, Dr. Kang dan teman-temannya sangat terpesona melihat tentara yang berlatih yang memperlihatkan otot perutnya. Dari hal tersebut, Si Jin memberikan perintah agar latihan segera dibubarkan. Sebelum melakukan riset, tim medis mengecek kesehatan tentara, termasuk mengambil sampel darah Si Jin. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara benturan yang cukup keras yang diduga berasal dari kendaraan yang terguling. Setelah mengecek TKP, Si Jin dan tim menemukan sebuah mobil bantuan PBB terguling dan menewaskan satu korban jiwa. Seorang lainnya yang terluka tampak panik saat Si Jin menanyakan identitas keduanya dan barang yang mereka bawa. Setelah melakukan penyelidikan, ternyata pria tersebut adalah petugas PBB palsu yang hendak menyelundupkan senjata ilegal. Satuan polisi setempat berterima kasih karena tentara Korea membantunya menumpas para kriminal yang meresahkan. Appreciate all your help. Setelah menangani kasus tersebut, Si Jin dijadwalkan memberikan laporan pada atasan di sebuah markas pusat. Secara kebetulan, saat itu Dr. Kang mengalami susah sinyal, sehingga Daeyeong menyarankannya ikut bersama Si Jin menuju ke sebuah kota. Singkat cerita, Dr. Kang mendapatkan sinyal wifi di sebuah toko yang dimiliki wanita blasteran Korea Rusia bernama Hihua. Sementara Si Jin melapor pada atasan jika ada sedikit masalah dengan penyelundup senjata ilegal. Letnan Byung-soo memperingatkan Si Jin agar menghindari kelompok tersebut karena setelah bertugas, keduanya akan mendapatkan promosi jabatan. Si Jin mendapat surat mutasi yang akan ditujukan pada Daeyeong agar ia segera kembali ke Korea. Perintah tersebut sepertinya berasal dari Jenderal Yeon yang juga ayah Myungju. Ia tak ingin putrinya bertemu dengan Daeyeong di markas Taebae. Mendengar keputusan itu, Daeyeong hanya bisa pasrah. Ia teringat akan kejadian beberapa bulan yang lalu saat ayah Myungju memintanya secara khusus untuk menjauhi putrinya. Jenderal Yeon mencemaskan masa depan Myungju jika menikahi pria dengan pangkat yang lebih rendah. Dugaan Letnan Byung-soo akhirnya benar juga. Terlihat penyelundupan senjata dipegang oleh seorang warga Amerika yang memiliki jaringan luas yang bahkan bersekongkol dengan polisi dalam bertransaksi. I have my people. Selama perjalanan pulang, Si Jin memberi sedikit cerita mengenai awal mula pertemuan Daeyeong dan Myungju yang tak pernah mendapatkan restu dari Jenderal Yeon. Karena jenderal tersebut justru berniat menjodohkan Myungju dengan Si Jin. Sebelum kembali ke kamp militer, Si Jin mengajak Dr. Kang ke sebuah daratan, di mana sebuah kapal tua teronggok di sana. Setelah mengarungi laut yang sangat indah, keduanya menghabiskan waktu selama beberapa jam di tempat tersebut karena Dr. Kang ingin masuk ke dalam kapal. Si Jin mengatakan adanya sebuah legenda jika seseorang yang membawa batu dari tempat tersebut, maka dipercaya orang itu bisa kembali lagi. Sedikit Dr. Kang menjelaskan alasannya datang ke Medikup karena karirnya yang dihambat oleh atasan. Setelah sukarelawan ini berakhir, ia akan kembali mengejar impian sekalipun bukan lagi di kamar operasi rumah sakit. Seksi nikah.
Malam harinya Dr. Song membuat makanan seadanya yang membuat mereka sangat menikmatinya. Berbeda dengan Dr. Chiho yang menganggap jorok karena harus berbagi makanan dalam satu wadah. Ia kemudian menyendiri di suatu tempat karena tak selera makan. Beberapa saat kemudian, ia dihampiri oleh bocah yang kelaparan dan tiba-tiba pingsan dengan mulut berbusa. Segera Chiho membawanya ke klinik di saat Dr. Kang juga baru kembali ke kamp militer. Mereka menduga bocah tersebut mengalami keracunan timbal dan kekurangan gizi. Saat akan beristirahat, terdengar suara sirene yang menandakan situasi darurat di area medis. Ternyata hal itu berkaitan dengan adanya seorang petinggi negara yang membutuhkan bantuan setelah melakukan kunjungan perjanjian perdamaian. Tak hanya tim militer yang bersiap dengan senjata masing-masing, tim medis juga diperintahkan berkumpul untuk menyambut kedatangan presiden yang dikabarkan sudah tak sadarkan diri. Letnan Byung-soo yang ada di markas besar memantau perkembangan yang terjadi di kamp tersebut menggunakan sambungan HT. Setelah melakukan pemeriksaan, Dr. Kang memutuskan untuk mengoperasi pasien tersebut karena adanya perdarahan organ dalam. Jika terlambat 20 menit saja, nyawa pasien dipastikan tak akan bisa tertolong. He'll die by 20 minutes. Sayangnya terjadi bersih tegang antara tim militer dan tim keamanan khusus presiden karena mereka tak mengizinkan presiden tersebut dioperasi dan menunggu dokter kepresidenlah yang akan datang. Hansop, di luar dugaan, Si Jin justru melanggar perintah atasan dengan mengizinkan Dr. Kang melakukan operasi, sementara ia akan mengawasi keadaan. Tak ingin militer bertanggung jawab dalam hal tersebut, berkali-kali Letnan Byung-soo mengingatkan Si Jin untuk menuruti keinginan pengawal, seolah ia tak peduli bagaimana dengan nyawa pasien, asalkan mereka terhindar dari masalah. Saat itu Si Jin memberikan kepercayaan penuh pada Dr. Kang jika ia bisa mengoperasi pasien tersebut dan menyembuhkannya. Si Jin memilih untuk memutuskan sambungan komunikasi dengan Letnan Byung-soo di saat Dr. Kang membawa pasien ke kamar operasi. Sementara itu di Korea, para petinggi dan jenderal bertemu untuk membahas kejadian ini, tentunya agar tak menimbulkan kesalahan karena menyangkut kedua negara. Saat operasi berlangsung, pasien sempat mengalami penurunan tekanan darah karena perdarahan hebat. 30 menit kemudian, tim dokter presiden datang ke area medis tersebut. Dokter itu memastikan kondisi pasien setelah operasi, namun belum menyatakan apakah operasi tersebut sukses sebelum pasien siuman. Meski nyawa pasien bisa tertolong, namun petinggi Korea dan jenderal tetap membutuhkan pembenaran dan menentukan siapakah yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Si Jin akhirnya dibebas tugaskan karena dianggap membangkang. Di depan pengawal khusus presiden, Si Jin menyerahkan semua senjata dan perlengkapan militer pada Dae-yong. Ia pun bersiap dikurung di sebuah ruangan hingga menunggu proses selanjutnya. Tak lama kemudian Letnan Byung-soo datang dan meluapkan kekesalannya di depan Si Jin karena Si Jin membahayakan karir anggota lain. Si Jin juga terancam gagal mendapatkan promosi kenaikan pangkat. Namun saat itu, tak ada raut kekecewaan pada wajah Si Jin. Ia pun berjanji akan bertanggung jawab sepenuhnya. Letnan Byung-soo kemudian menemui Dr. Kang untuk menanyakan kondisi pasien. Ia juga memberitahu jika keputusannya mengoperasi pasien berdampak buruk pada karir Si Jin yang sudah diperjuangkan selama 10 tahun. Sembari menahan emosi, Letnan Byung-soo meninggalkan kamp militer. Ia juga memerintahkan Dae-yong agar segera kembali ke Korea. Malam itu juga Dae-yong mengemasi barangnya. Ia memberitahu Dr. Kang jika masih ada waktu 15 menit jika ingin berbicara dengan Si Jin. Wanita itu pun menangis melihat Si Jin berakhir di ruangan sempit. Ia meminta maaf dan menyayangkan pilihan yang dibuat Si Jin untuk mendukungnya mengoperasi pasien. Karena waktu yang sudah habis, Dr. Kang harus meninggalkan Si Jin dengan rasa bersalahnya. Singkat cerita, Presiden Arab akhirnya siuman dan kemudian dievakuasi dari tempat tersebut. Seorang komandan pengganti mengabarkan pada Dae-yong jika situasi di kamp militer mulai terkendali.
China. Dayong sendiri terlihat berada di bandara karena ia akan kembali ke Korea. Di waktu yang bersamaan, terlihat Myung-ju baru saja mendarat di bandara Taipei. Ia terlihat sangat bahagia karena akan bertemu dengan pria yang ia cintai dan bertugas bersama. Namun senyum itu berubah menjadi kesedihan karena pada akhirnya ia tahu Dayong akan dimutasi. Kita tidak kemarin. Sikap dingin Dayong yang berbicara sebagai seorang bawahan semakin membuat Myung-ju merasa frustasi. Seketika ingatan masa lalunya muncul tentang awal pertemuannya dengan Dayong saat menemani pria itu ke acara pernikahan sang mantan. Rupanya Myung-ju juga ingin meminta bantuan Dayong agar memberitahu Si Jin jika keduanya sudah berkencan. Seperti yang kita ketahui, ayah Myung-ju memang berniat menjodohkan putrinya dengan Si Jin. Namun Myung-ju tak pernah setuju akan hal tersebut. Karena merasa adanya kecocokan dan sering bersama, hubungan pura-pura itu pun berakhir menjadi hubungan pacaran. Karena Myung-ju begitu mengagumi ketulusan dan cara menghargai Dayong terhadap seorang wanita. Di lain tempat, Jenderal Yoon mendapatkan informasi jika Presiden Arab ingin menghapus semua data mengenai operasi tersebut, seolah tak pernah terjadi apa-apa karena Presiden sudah membaik. Alih-alih mendapatkan pujian, namun Si Jin hanya dibebaskan setelah 2 hari dikurung dan ia pun tetap menjalani sidang disipliner. Dr. Kang akhirnya bisa lega karena Si Jin terbebas dan mendapatkan kembali jabatannya sebagai komandan. Keduanya kemudian mendapatkan undangan dari Presiden Arab untuk datang ke kediamannya. Ia sangat bersyukur karena berkat usaha Dr. Kang nyawanya bisa selamat. Dr. Kang dan Si Jin mendapatkan sebuah kartu sakti yang bisa digunakan untuk mendapatkan apapun yang mereka mau selama berada di Arab. Bukan permintaan yang istimewa, Si Jin justru meminta pengawal Presiden meminjamkan mobil karena ia ingin mengajak Dr. Kang jalan-jalan. Saat berada di sebuah kafe, Si Jin kembali mendapatkan panggilan untuk melakukan upacara pemakaman seorang rekan militer. Terlihat juga seorang ketua sindikat perdagangan senjata yang memantau upacara tersebut dari kejauhan. Sepertinya pria itu bekas anggota militer karena pernah melakukan misi bersama Si Jin. Keesokan harinya Dr. Kang baru mengetahui jika Si Jin akan menjalani sidang disiplin di markas besar. Ia berniat menyusul Si Jin karena merasa hukuman itu tidaklah adil. Si Jin diberi hukuman pemotongan gaji dan penundaan promosi jabatan. Protes Dr. Kang kepada Letnan Byung-su sepertinya sia-sia karena Si Jin sudah menerima keputusan atasannya itu. Masih di sekitaran markas, Si Jin bertemu dengan Myung-ju. Melihat wanita tentara cantik ada di sana, Si Jin terheran mengapa Myung-ju tak membuka klinik di Gangnam karena ia juga seorang dokter. Myung-ju saat itu berkata jika ia memiliki tujuan menjadi seorang jenderal. Melihat Dr. Kang bersama senior, Si Jin langsung membawanya pergi dari tempat itu dan mengajaknya berbicara di dekat tebing. Ia meminta Dr. Kang berhenti mencampuri urusannya karena yang Si Jin lakukan kemarin bukan semata-mata demi Dr. Kang. Namun ia bertekad dengan tugasnya sebagai militer. Terlepas itu dilakukan dengan tujuan mulia, namun pelanggaran yang Si Jin lakukan tak bisa diabaikan begitu saja. Pada saat itu Dr. Kang mulai sadar jika kekhawatirannya tentang Si Jin bisa menghambat pekerjaannya. Saat itu ia meninggalkan Si Jin seorang diri karena sepertinya keduanya tak bisa saling mencintai. Menjelang malam, Si Jin akhirnya tiba di kamp militer. Ia lalu menuju dapur mengambil minuman yang sudah disiapkan jika mengalami hal tak mengenakan selama bertugas. Saat itu, Dr. Kang juga akan mengambil air minum dan tak sengaja bertemu dengan Si Jin. Ia meminta maaf karena telah meninggalkan Si Jin siang hari tadi. Setelah memikirkannya berulang kali, saat itu Si Jin memberanikan diri mencium Dr. Kang yang menawarkan minuman padanya. Dr. Kang sangat terkejut ketika Si Jin mendaratkan ciuman di bibirnya, namun ia menghindar ketika Si Jin akan mencium untuk kedua kalinya. Keesokan harinya seorang pria bernama Tuan Go memperkenalkan diri sebagai wakil manajer pembangun pembangkit tenaga surya yang dimiliki grup Haesung.
Beberapa saat kemudian, pria bernama Tuan Jin menghampiri mereka, yang juga adalah manajer kepala. Tuan Jin mengatakan juga ia akan bertanggung jawab mengenai pembangkit listrik tersebut. Di lain tempat, Dr. Chio memberitahu Dr. Kang jika pasien anak yang keracunan telah kabur dan meninggalkan sebuah denah rumahnya. Dr. Kang berniat pergi ke sana karena anak tersebut harus minum obat secara tuntas. Di sana, keduanya melihat kehidupan warga yang memprihatinkan karena minimnya bahan pangan. Sementara itu di markas pusat, Myung-ju melapor pada Letkol Byung-su jika ia menerima penugasan di kamp militer. Saat itu ia menelpon seorang teman Dayong di Korea untuk sekedar mencari tahu bagaimanakah kabar Dayong di sana. Kembali pada Dr. Kang dan Si Jin yang selesai menyantap makanan di sebuah restoran. Saat itu Si Jin melihat penjahat yang sebelumnya menyamar sebagai anggota PBB untuk menyelundupkan senjata. Merasa terancam, Si Jin menyuruh Dr. Kang pulang terlebih dulu karena ia akan menemui kedua penjahat tersebut. Si Jin menduga penjahat itu memiliki koneksi polisi sehingga kini sudah dibebaskan. Betapa terkejutnya Si Jin saat mengetahui kepala sindikat tersebut adalah bekas rekan militer dalam misi beberapa tahun silam yang bernama Argus. Rupanya Argus berniat mengkhianati negara dan bahkan mengancam Si Jin agar tidak mengusik bisnisnya. Menurut Argus, menjalani bisnis tersebut jauh lebih menguntungkan ketimbang bertaruh nyawa untuk kepentingan negara. Kekecewaan terlihat di wajah Si Jin karena dalam misi tersebut, ia kehilangan nyawa senior demi menyelamatkan nyawa Argus. Kembali pada Dr. Kang yang menemui seorang dokter lepas yang juga pemilik bengkel yang akrab dengan Si Jin. Dari pria itu, Dr. Kang dipinjami mobil untuk kembali ke kamp militer. Saat di perjalanan, Dr. Kang mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya tergelincir hingga ke ujung tebing. Beruntungnya, ia masih bisa menelpon Si Jin untuk memberitahu jika nyawanya sedang di ujung tanduk. Beberapa menit kemudian, Si Jin datang menyelamatkan Dr. Kang, meskipun keduanya harus terjun ke laut bersama mobil tersebut. Saat berhasil mencapai daratan, Si Jin memberikan nafas bantuan dan RCP pada Dr. Kang, yang saat itu tak sadarkan diri akibat terlalu banyak menelan air. Meskipun sangat syok berat dengan kejadian tersebut, Dr. Kang bersyukur karena Si Jin berhasil menyelamatkannya. Keduanya kembali ke kamp militer dalam keadaan basah kuyup. Sembari menghangatkan badan, Dr. Kang saat itu menanyakan apakah yang telah dialami Si Jin sebelum datang menyelamatkannya. Karena saat itu, Dr. Kang sempat mendengar suara tembakan dari bengkel Daniel. Saat itu Si Jin enggan membahasnya, ia hanya berkata mobil Daniel akan dievakuasi keesokan harinya. Daniel syok melihat kondisi mobilnya yang rusak parah dan sempat tenggelam di dasar laut. Si Jin yakin Daniel bisa memperbaikinya sendiri karena selain berprofesi sebagai dokter, pria itu mahir dalam hal peralatan. Ia kemudian memberikan pesanan Si Jin berupa HT yang bisa digunakan Dr. Kang dan timnya karena lebih praktis dari ponsel. Beberapa saat kemudian, keduanya dikejutkan dengan kedatangan Myung-ju. Melihat Si Jin dekat dengan gadis itu membuat Dr. Kang sedikit cemburu hingga berniat menguping pembicaraan. Myung-ju rupanya melapor jika ia akan berada di kamp tersebut dan menanyakan ada hubungan Dr. Kang dengan Si Jin. Berpindah di markas Argus, terlihat ia sedang bekerja sama dengan manajer Jin dalam menjual beli berlian. Entah dari mana manajer Jin mendapatkan berlian tersebut, namun sepertinya ia secara rutin menyetorkannya pada Argus meskipun harus mengorbankan seorang nyawa temannya. Setibanya ia di gedung pembangkit tenaga listrik, seorang bawahannya sempat mencurigai celana manajer Jin yang bernoda darah dengan wajahnya yang pucat. Sementara itu di Korea, Dayong kembali menjalani rutinitas sebagai pelatih pasukan penembak. Saat itu ia dipanggil Jenderal Yon untuk melaporkan perekrutan anggota tim Alpha yang baru. Ia kemudian membahas mengenai sikap Myung-ju yang menuduh ayahnya melakukan mutasi Dayong tanpa alasan. Namun saat itu Dayong mengatakan jika ia sama sekali tak keberatan.
Haru 진심입니다. Dayong memahami rasa cinta seorang ayah pada putrinya jika jatuh ke tangan pria yang tidak tepat dan diragukan masa depannya. Dayong mengaku sudah kalah dalam hal memperjuangkan cinta Myungju. Setiap panggilan dari wanita itu pun selalu Dayong abaikan agar Myungju berhenti berharap. Myungju sendiri masih belum bisa berbaikan dengan Dr. Kang. Ia terlihat menyentil tugas tim rumah sakit Haesung ke area tersebut yang hanya sekedar memberikan vaksin dan berfoto ria. Dr. Kang mengatakan alasannya pergi ke sana adalah untuk mendonasikan klinik yang disebut Mediclub kepada PBB. Tim medis kemudian melakukan rapat di aula yang sering digunakan para tentara. Tiba-tiba si Jin menghampiri Dr. Kang karena ada yang ingin dibicarakan yang membuat semua tim membubarkan diri. Dr. Kang saat itu masih bersikap sinis karena masih cemburu melihat kedekatan si Jin dengan Myungju. Sementara itu dokter yang lain justru sibuk memainkan hati bersama para perawat, seolah mereka adalah tentara militer. Yogi Baunimiko. Malam harinya, Dr. Kang mendapat kabar jika si Jin meninggalkan area terbaik karena harus menghadiri acara pensiun ayahnya. Si Jin membahas mengenai ciuman keduanya beberapa waktu lalu. Ia pun ragu apakah harus menyesalinya atau harus meminta jawaban dari Dr. Kang mengenai status keduanya. Saat itu Dr. Kang berkata, ia masih membutuhkan waktu untuk berpikir karena pertemuan ini masih terlalu singkat untuk saling mengenal. Keesokan harinya Dr. Kang tak menyangka jika si Jin bahkan pergi tanpa berpamitan padanya. Setibanya di Korea, si Jin langsung menemui sang ayah yang akan purna tugas. Meski sempat ditunda masa promosi, namun ayah si Jin tak kecewa pada putranya. Karena menurutnya keputusan si Jin menyelamatkan pasien sudahlah tepat. Dari perbincangan itu diketahui ibu si Jin sudah lama meninggal dunia. Setelahnya si Jin menemui Dayong yang masih bertugas melatih para taruna. Cara Dayong melatih mereka ternyata cukup keras yang sebenarnya membuat bawahan merasa tersiksa. Saat itu Dayong mengatakan jika ia hanya menjalankan tugas. Malam itu Dayong dan si Jin terlihat berada di sebuah kedai minuman. Tak sengaja keduanya bertemu dengan taruna yang telah dilatih oleh Dayong yang sepertinya masih menaruh dendam. Mereka pun merasa Dayong melatihnya dengan cara yang terbilang sangat kejam. Dayong kemudian mengajak si Jin kabur karena ternyata puluhan taruna ada di kedai tersebut. Mereka bahkan mengejar Dayong dan si Jin dan berniat mengajaknya berkelahi. Dayong kemudian kembali ke rumah sementara si Jin pulang menggunakan bus sembari mengingat kebersamaannya dengan Dr. Kang. Untuk pertama kalinya sejak memutuskan untuk menjauh, Dayong akhirnya mengangkat telepon dari Myungju. Meskipun saat itu ia tak mengucapkan satu kata pun. Tapi bagi Myungju, mendengar hembusan nafas pria yang ia cintai sudah membuatnya bahagia. Keesokan harinya Dr. Kang dan perawat mengumpulkan beberapa anak-anak untuk membersihkan badan dan membagikan camilan. Hal itu pun mengingatkannya pada si Jin yang selalu membantu melakukan hal tersebut. Singkat cerita, tim medis akhirnya dipulangkan karena tugas mereka telah selesai. Dr. Kang menemui Daniel yang pada akhirnya berhasil memperbaiki mobilnya. Dr. Kang berniat memberikan sejumlah uang untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Ia justru meminta Dr. Kang melakukan donasi untuk warga lokal yang kelaparan. Sebelum meninggalkan Mediclub, Dr. Kang menghitung cadangan obat dan alat medis yang ada di sana. Ia kemudian dihampiri oleh Myungju yang masih penasaran apakah Dr. Kang mencintai si Jin. Saat itu ia menelpon si Jin untuk mengetahui respon Dr. Kang yang terlihat tersipu malu. Begitu juga dengan si Jin yang selalu melaporkan kegiatan sehari-hari Dayong agar Myungju tak kepikiran. Beberapa saat kemudian tim medis berfoto sebelum berpamitan dengan tentara militer. Sebagai bentuk terima kasih dari komandan divisi, mereka akan diterbangkan menuju Bandara Taebaek sehingga tak perlu melewati jalur darat berjam-jam lamanya. Mereka pun membagi menjadi dua kelompok karena penerbangan tak bisa dilakukan sekaligus. Rombongan Dr. Kang, Dr. Song, dan beberapa perawat ke bagian penerbangan awal. Berpindah di bangunan pembangkit tenaga listrik Haesung, manajer Jin terlihat menyembunyikan berlian di brankas yang ia simpan di bawah lantai. Kemungkinan berlian itulah yang akan ia janjikan pada Argus tempo hari. Di saat para pekerja konstruksi sedang melakukan aktivitas, tiba-tiba terjadi guncangan hebat yang ternyata adalah gempa bumi.
Mereka tak menyangka di hari yang begitu cerah bencana justru datang yang membuat mereka terperangkap dalam bangunan yang runtuh. Guncangan yang sangat kuat juga terjadi di kamp militer yang menghancurkan sebagian besar klinik dan tempat tinggal tentara. Myung-joo berusaha menyelamatkan pasien dan perawat yang ada di sana. Di atas helikopter, Dr. Kang dan teman-temannya menyaksikan betapa mengerikannya bencana tersebut yang membuat mereka khawatir. Si Jin juga mendapat laporan bencana tersebut. Ia pun bergegas berkumpul dengan tim khusus menuju ke tempat yang dimaksud. Kekhawatiran juga dialami Jenderal Yon yang memerintahkan anak buahnya mencari tahu situasi di Taebaek. Presiden Han tampak panik karena tim medisnya belum kembali bertugas. Sebesar apapun biaya yang harus dikeluarkan, baginya tak masalah. Yang penting nyawa tim medis bisa diselamatkan. Ia pun memerintahkan militer mengirim bantuan secepatnya. Jenderal Yon berkata jika ia akan mengirim pasukan terbaik untuk misi penyelamatan. Mereka yang dikirim tak lain adalah Si Jin, Daeyong, dan tim gabungan. Di lain sisi, helikopter yang membawa rombongan Dr. Kang memutuskan mendarat di sebuah bandara. Setelah mengetahui adanya gempa bumi di Taebaek, Dr. Kang memaksa komandan sementara untuk kembali ke kamp militer dan kawasan pembangkit listrik, karena mereka pasti membutuhkan bantuan tim medis. Singkat cerita, mereka tiba di Medikup dan segera berbaur dengan yang lain untuk mencari korban luka. Terlihat Myung-joo memberikan pertolongan pada Ki-bom yang mengalami patah tangan. Beberapa saat kemudian, Myung-joo mendapat kabar buruk jika pembangkit tenaga listrik telah hancur. Tak menunggu lama, mereka bergegas menuju tempat itu dan menemukan banyak korban luka. Dr. Kang memberi instruksi untuk menandai pasien sesuai tingkat keparahan dan harapan hidup. Di saat tim medis dan militer menyelamatkan nyawa banyak orang, manajer Jin justru sibuk memikirkan cara untuk mencari akses masuk ke kantor karena ia harus mencari barang berharga yang tak lain adalah berlian. Sementara itu, nasib tragis justru menimpa Tuan Ko yang terjebak dalam ruangan bersama pekerja tua. Terlihat ia tak bisa menggerakkan badannya sama sekali. Keduanya pun berteriak sekeras mungkin, namun belum ada yang mendengar. Karena gagal menyelamatkan nyawa pasien membuat Dr. Chiho terpuruk dan tak bisa mengendalikan diri. Ia pun merasa bersalah karena terlambat menanganinya. Dari pagi hingga malam mereka tanpa henti bekerja dengan keras mencari adakah korban yang masih belum tersentuh. Di tengah rasa lelah yang teramat sangat, suara helikopter terdengar dan ternyata membawa tim penyelamat Si Jin. Melihat Si Jin akhirnya kembali ke Taebaek membuat Dr. Kang berasa menemukan sesuatu yang hilang dari hatinya. Begitu juga dengan Si Jin yang sangat lega melihat Dr. Kang dalam keadaan selamat. Setelah ledakan pembangkit listrik yang terjadi di Taebaek, Si Jin segera kembali ke sana dan bekerja sama dengan tim untuk mengevakuasi para korban. Namun setibanya di sana, manajer Jin justru mencoba menghalangi mereka karena urusan pribadi. Ia mengaku ingin mengambil dokumen penting yang tertinggal di bawah reruntuhan tersebut. Mendengar hal itu, Si Jin segera bertindak dan mengusir pria itu dari sana. Manajer Jin tak mau berhenti sampai di situ saja. Ia mencoba untuk menghalangi proses evakuasi. Ia beranggapan orang-orang di sana pasti sudah meninggal dunia. Namun Si Jin dan Daeyong tak peduli dengan perkataan orang itu dan terus memerintahkan pasukan segera melakukan evakuasi. Mereka pun terjun ke dalam untuk mencari para korban yang masih belum diketahui. Saat pasukan lain diminta untuk mencari korban jiwa di sekitar reruntuhan, para dokter ditugaskan untuk mengobati korban-korban yang terluka. Di situasi darurat ini, para dokter hanya bisa mengobati mereka dengan alat dan obat seadanya. Saat itu Dr. Kang dan Myung-joo yang masih berselisih dibuat bingung oleh seorang korban yang sedang sekarat. Dr. Kang segera meminta Myung-joo untuk mengoperasi pasien tersebut. Mau tak mau, Myung-joo harus mengoperasi pasien tersebut di tempat yang sebenarnya kurang steril. Di bawah reruntuhan ini, rupanya ada dua korban yang sedang sekarat yang sulit untuk diselamatkan karena posisi keduanya sangat sulit untuk dijangkau. Dua korban tersebut adalah manajer Ko dan seorang pria tua yang tertusuk besi bangunan.
Saat berhasil memindahkan reruntuhan bangunan dari pintu masuk, para petugas akhirnya menemukan keduanya. Namun sayangnya, manajer kota tak langsung bisa dievakuasi karena benda menimpa keduanya tersambung satu sama lain. Jika salah satunya diselamatkan, sama artinya dengan mengorbankan yang lainnya. Si Jin yang tak bisa mengambil keputusan segera memanggil Dr. Kang. Awalnya, Dr. Kang tak berani untuk memutuskan siapa yang harus dikorbankan. Namun si Jin terus saja mendesak karena waktunya yang tidak banyak. Di saat yang bersamaan, pria yang tertusuk besi bangunan terus meminta tolong padanya agar mereka segera menyelamatkannya. Sementara manajerku berkata, jika ia di sana untuk menghidupi dan menyekolahkan 3 putranya. Kondisi ini pun membuat Dr. Kang dan si Jin merasa dilema. Tak lama kemudian, mereka pun memutuskan untuk menyelamatkan pria tua yang tertusuk besi karena kemungkinan selamat jauh lebih besar dibandingkan dengan manajerku. Mereka pun membawanya ke ruang operasi, sementara manajerku yang tadi bersamanya terpaksa harus dikorbankan. Di lain tempat terlihat Dr. Lee Ji-hon yang juga sedang mencoba menyelamatkan seorang wanita berhijab yang terluka akibat tertimpa besi. Ia mencoba memberikan anestesi agar wanita itu tidak merasakan sakit ketika diobati. Namun saat itu ternyata ia sedang hamil dan akan sangat berbahaya jika Ji-hon melakukan anestesi. Tak punya pilihan lain, wanita ini harus rela menahan sakit ketika Ji-hon menarik kakinya sekuat tenaga. Setelahnya Ji-hon pun membawanya ke ruangan medis. Berhasil menyelamatkan beberapa korban jiwa, para petugas kini fokus untuk mengangkat reruntuhan bangunan tersebut. Mereka mencoba untuk memotong kabel-kabel dan besi bangunan untuk mempermudah evakuasi yang akan dilanjutkan esok hari. Setelah melakukan evakuasi selama 48 jam, si Jin mengumpulkan pasukan, kemudian meminta mereka makan dan beristirahat. Di lain tempat terlihat Myung-jo yang mendatangi Daeyeong dan bertanya apakah tujuan Daeyeong ke sana karena khawatir pada Myung-jo atau karena perintah sang jenderal. Daeyeong yang masih mempertahankan egonya menjawab jika ia bertugas di tempat yang paling berbahaya. Padahal saat itu Myung-jo sangat berharap jika jawabannya adalah karena Daeyeong mencintainya. Myung-jo pun bertanya bagaimana jika seandainya ia terluka. Daeyeong hanya terdiam dan meminta maaf karena selama ini selalu menghindar dari wanita tersebut. Daeyeong tak bisa lagi menahan dirinya dan segera memeluk Myung-jo. Keesokan harinya Dr. Kang kembali ke ruangan medis untuk melihat perkembangan pasien yang sedang dirawat. Beberapa di antara mereka terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan ada juga yang sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda perkembangan. Hal itu pun membuat Dr. Kang sedikit khawatir. Ia kemudian melihat daftar korban jiwa dalam kejadian tersebut. Rupanya ledakan membangkit listrik membuat 18 orang tewas. Dr. Kang peringat dengan para korban dan kenangan mereka selama berada di sana. Saat itu terlihat Dr. Kang sangat bersedih dengan kejadian ini. Dalam waktu singkat ia menyaksikan banyak kematian yang di luar dugaan. Padahal sebelumnya ia sudah terbiasa melihat kematian para pasien. Si Jin yang juga berada di sana hanya bisa melihat Dr. Kang dari kejauhan. Tak lama kemudian seorang tentara menghampirinya dan melihat luka di bahu si Jin. Sebelumnya si Jin tidak menyadari luka tersebut karena fokus menyelamatkan orang lain. Dalam waktu bersamaan, Dr. Kang mendekati mereka dan meminta si Jin untuk segera ikut dengannya untuk diobati lukanya. Dari situ, Dr. Kang sangat sadar jika si Jin sangat mengkhawatirkannya. Ia pun berkata jika sejauh ini ia baik-baik saja dan sudah terbiasa melihat kematian. Mendengar hal tersebut membuat si Jin merasa lebih baik dan berterima kasih padanya karena sudah ikut berjuang. Dr. Kang yang merasa di antara sedih dan bahagia pun segera meninggalkan si Jin. Namun si Jin yang tak bisa membiarkan Dr. Kang bersedih segera mengejarnya dan memperlihatkan bintang-bintang yang bersinar indah di malam hari. Bukannya merasa senang, Dr. Kang justru sedih karena bintang itu bersinar terang di saat kondisi seperti ini. Beralih ke adegan selanjutnya, ternyata manajer Jin menghentikan proses evakuasi bukan tanpa alasan. Di dalam bangunan tersebut terdapat berlian berharga milik David Arkus dan ia ingin segera mengambil berlian tersebut. Karena tempo hari usaha mengambil berlian itu gagal, kini manajer Jin harus menanggung akibatnya. Ia disiksa habis-habisan oleh pria tersebut dan diancam jika tidak bisa mengambilnya secepat mungkin. Before sunset. Tak ingin mendapatkan masalah lagi. Keesokan harinya saat proses evakuasi masih berlanjut,
manajer Jin secara sepihak menggerakkan pasukan untuk menyingkirkan reruntuhan bangunan. Padahal di bawah sana masih ada banyak korban jiwa. Di saat yang bersamaan terlihat Dr. Chihon yang mencoba menyelamatkan seorang pria muda bernama Kang Min Jae yang berada di basement lantai 3. Saat mencoba meraih tangan Min Jae, tiba-tiba bangunan tersebut bergetar yang membuat Chiho ketakutan dan segera meninggalkannya. Getaran ini pun mengakibatkan lubang yang tadinya terbuka kembali tertutup dan Min Jae terjebak di sana. Pasukan kembali ke dalam untuk memastikan apakah ada orang yang masih di sana. Mendengar ada suara keras, Min Jae segera meminta pertolongan. Tak lama kemudian, si Jin segera mengambil obat-obatan dan berusaha menemukan orang tersebut. Tak butuh waktu lama bagi si Jin untuk menemukan Min Jae. Setelah 3 hari di dalam reruntuhan itu, Min Jae akhirnya berhasil ditemukan dan selamat. Dengan arahan Dr. Kang, ia mencoba untuk memberikan bantuan medis. Namun rupanya, hal ini malah membuat Min Jae terkena alergi. Tak lama setelahnya, manajer Jin kembali berusaha dan mencoba untuk menyingkirkan reruntuhan di atas yang mengakibatkan getaran kembali terjadi. Getaran ini membuat pintu masuk gedung kembali tertutup dan keduanya terjebak di sana. Si Jin yang takut Min Jae terkena reruntuhan segera melindunginya yang membuat tubuhnya justru terkena reruntuhan. Saat itu Min Jae panik dan mengira jika si Jin sudah tewas. Tak lama kemudian si Jin terbangun dan menulis sesuatu di berban yang ada di tangan Min Jae. Ia khawatir jika dirinya tak bisa selamat dan Min Jae terluka, sehingga ia menulis identitas Min Jae di berban tersebut agar petugas medis tidak kesulitan menemukannya nanti. Sementara dari atas sana, Dae-yong berusaha untuk menghentikan manajer Jin. Setelahnya, ia pergi ke bawah untuk menyelamatkan keduanya. Setelah berhasil menemukan si Jin, Dae-yong segera membawa Min Jae terlebih dulu. Terlihat Min Jae yang berhasil selamat membuat Dr. Chiho terlihat sangat panik. Ia pun merasa bersalah karena telah meninggalkan pria itu sendirian di bawah sana. Min Jae segera dibawa ke ruangan medis untuk mendapatkan perawatan. Dr. Chihon mencoba untuk menebus rasa bersalahnya. Ia mendekati pria tersebut dan membantu. Namun rupanya, Min Jae yang kesal pada Dr. Chiho menolak bantuan tersebut. Ia tak bisa menyembunyikan kekesalannya dan menganggap Chiho tidak layak disebut sebagai dokter. Setelahnya Min Jae pun bertanya, di manakah manajer Ko berada? Sebelumnya, manajer Ko berulang kali memperingatkan Min Jae untuk menggunakan helm agar terhindar dari bahaya. Namun sejak kemarin, ia tidak melihat pria tua itu. Teman-temannya pun segera menunjukkan daftar korban jiwa pada Min Jae. Melihat nama manajer Ko ada di sana, sontak Min Jae menangis histeris yang membuat Chiho semakin merasa terluka. Di waktu yang bersamaan, Dr. Kang baru sadar jika si Jin masih terjebak di sana. Namun tak lama kemudian, si Jin kembali ke atas dan memastikan jika ia baik-baik saja. Mengetahui Dr. Kang sedang khawatir, ia pun meminta pasukan untuk segera membawanya ke ruangan medis. Di luar dugaan, manajer Jin kembali berulah. Ia marah-marah pada semua orang karena telah menghentikan rencananya. Dae-yong terlihat sudah muak dengan orang ini karena sudah membahayakan orang lain, tak segan untuk menghajarnya yang membuat si Jin hanya tersenyum. Singkat cerita, si Jin akhirnya dibawa ke ruangan medis untuk mendapatkan perawatan. Tak lama kemudian, Ki-bom datang dan meminta si Jin untuk menghadap atasan. Dr. Kang yang tak tahu apa-apa soal dunia militer justru meminta atasan itu yang datang menemui si Jin jika ada sesuatu yang penting. Benar saja, pria itu justru datang ke lokasi untuk menemui si Jin. Tujuan kedatangan pria itu ke TKP hanya untuk memberitahu jika beberapa hari ke depan tim medis akan dipulangkan. Mendengar hal itu, keduanya terlihat murung dan bersedih karena mereka akan berpisah. Setelahnya, manajer Jin menemui letnan dan mengatakan jika para tentara itu telah menyakitinya, ia akan menuntut mereka karena telah melakukan kekerasan padanya yang membuatnya terluka. Manajer Jin mengira jika letnan akan membelanya, namun letnan tersebut berkata jika ia akan menuntut balik karena manajer Jin justru mengacaukan proses evakuasi dan membahayakan nyawa para korban. Keesokan harinya, Dr. Kang segera mengumpulkan pekerja medis dan menyampaikan pesawat akan datang menjemput mereka. Ia meminta mereka untuk segera kembali ke Korea. Namun sayangnya pesawat itu tak bisa membawa mereka secara bersamaan sehingga harus bergantian. Jika mereka memutuskan untuk tetap berada di sana, ia tak bisa berjanji kapan pesawat selanjutnya akan datang menjemput. Mendengar hal tersebut membuat pekerja medis lain kebingungan. Akankah mereka tetap di sini atau kembali pada keluarga mereka? Tak lama kemudian, sebagian pekerja medis memutuskan untuk tetap berada di sana bersama Dr. Kang.
Di hari keempat ledakan pembangkit listrik, evakuasi pun akhirnya dihentikan. Sebagai gantinya, setiap hari di jam bertepatan dengan ledakan itu terjadi, sirine akan dibunyikan. Di hari yang sama, alat komunikasi yang sempat berhenti akhirnya kembali pulih. Semua yang ada di sana pun segera mengabari keluarga. Karena tugas mereka sudah mulai berkurang, kini saatnya untuk bersantai. Terlihat dua kapten yang sedang sibuk dengan tumpukan berkas yang harus mereka tanda tangani. Tak lama kemudian Myung-jo datang untuk berbicara dengan Si Jin dan mengatakan jika ayahnya ingin berbicara dengan menantu kesayangannya. Myung-jo tak tahu jika saat itu Daeyoung juga berada di sana. Mendengar kalimat ini membuat Daeyoung salah paham dan sedikit cemburu. Si Jin yang tak mau terlibat dengan urusan keduanya pun segera menjauh dari sana. Di lain tempat terlihat para dokter memperbaiki pengeras suara. Setelah alat itu berhasil diperbaiki, Dr. Kang segera memutar musik klasik agar membuat pasien merasa lebih bahagia. Namun setelah musik klasik itu habis, rekaman suara Dr. Kang beberapa waktu lalu terputar secara otomatis, yang mana rekaman itu berisi curahan hatinya mengenai perasaannya pada Si Jin. Dr. Kang panik mendengar suara rekaman itu dan berusaha menghentikannya. Setibanya di sana, rupanya Si Jin sudah lebih dulu tiba di tempat tersebut. Dia membuat Dr. Kang semakin malu. Ia berkata, seharusnya Si Jin menutup telinga saat mendengar rekaman suara itu. Si Jin menjawab seharusnya Dr. Kang mengakui perasaannya secara langsung, bukan malah mengakui saat mereka berada di situasi genting. Mendengar perkataan Si Jin, Dr. Kang buru-buru pergi dari sana. Sejak kejadian ini, Dr. Kang menjadi bahan omongan pasukan lain. Beberapa di antaranya mengaku jika sebenarnya mereka tak suka dengan Dr. Kang. Pada saat sedang rapat, dokter lain pun juga malah mengejeknya dan tak fokus dengan pembahasan mereka. Untuk menutupi rasa malunya, sejak saat itu Dr. Kang berusaha menghindari Si Jin, tapi sayangnya ia gagal karena Si Jin sudah tahu apa yang sedang Dr. Kang rencanakan. Si Jin kemudian mengajak Dr. Kang keluar dan berkeliling desa. Awalnya Dr. Kang menolak dan mengatakan jika ia sedang sibuk, namun Si Jin terus memaksanya hingga akhirnya Dr. Kang setuju. Keduanya pergi mengelilingi desa dengan menggunakan mobil jeep. Namun di saat perjalanan, keduanya tak sengaja melewati ranjau yang membuat ban mobil mereka pecah akibat ledakan itu. Si Jin yakin jika di sekitar sana masih banyak ranjau yang lain. Ia pun mencoba mencari jejak ranjau dan kemudian memberi tanda agar tidak ada korban lainnya. Setelahnya keduanya pun pulang dengan menumpang kendaraan penduduk setempat. Di perjalanan, Dr. Kang berterima kasih karena Si Jin telah menyelamatkan nyawanya. Si Jin menjawab jika ia merasa aman saat Dr. Kang ada di dekatnya. Mendengar hal itu, Dr. Kang berjanji akan hidup lebih baik lagi. Si Jin yang cemburuan meminta agar Dr. Kang tidak bahagia dengan pria lain. Si Jin bertanya apakah Dr. Kang ada di daftar nama penumpang yang bisa membuat keduanya berpisah. Dr. Kang saat itu menjawab karena namanya tak ada di daftar tersebut sehingga keduanya bisa menghabiskan waktu lebih lama untuk bersama. Dr. Kang akhirnya mengakui perasaannya pada Si Jin. Mendengar hal ini, Si Jin refleks mencium gadis itu. Di lain tempat terlihat manajer Jin yang sudah berhasil mendapatkan berangkas berisi berlian yang selama ini diincar oleh David Arkus. Namun saat itu ia berkata jika kunci berangkas telah rusak akibat ledakan yang terjadi. Padahal sebelumnya manajer Jin telah mengeluarkan berlian dari dalam berangkas dengan merusak kunci berangkas tersebut. Setelahnya ia pun menyembunyikan berlian dengan cara menelannya. Keesokan harinya, manajer Jin memaksa untuk naik mobil yang membawa pekerja medis melintasi perbatasan. Padahal sebelumnya, mereka sudah mengatakan tidak ada kursi kosong untuknya. Akhirnya, Dr. Song harus merelakan kursi dan tetap berada di sana. Setelah manajer Jin meninggalkan tempat itu, Arkus baru sadar jika manajer Jin telah menipunya. Akhirnya, Arkus segera mengerahkan pasukan untuk pergi menyusulnya ke bandara. Kali ini, ia mencari jalan lain dengan bersembunyi di sebuah hotel kecil. Setelah mengeluarkan sebagian berlian dari perutnya, manajer Jin mencoba untuk membuat paspor palsu. Namun sayangnya, petugas imigrasi curiga dengan identitasnya yang membuat manajer Jin tak bisa keluar dari negara tersebut. Kembali ke barak militer, saat itu terlihat jenderal atau ayah dari Myung-ju datang ke sana untuk mengecek perkembangan. Setelahnya, ia pun memanggil Si Jin, Myung-ju, dan Daeyoung untuk datang menghadapnya. Jenderal Yeon tak banyak bicara pada Dr. Kang. Ia memuji kinerja dokter tersebut dan berharap suatu saat nanti mereka bisa bertemu kembali.
Tak lama kemudian, Dr. Kang pun segera pergi dari tempat itu. Setelah Dr. Kang pergi dari ruangan, Jenderal bertanya urusan pribadi pada mereka. Mulai dari Yo Si Chin dengan menanyakan apakah benar Si Chin tidak menyukai Myung Ju. Si Chin menjawab, jika selama 7 tahun mengenal gadis itu, baginya Myung Ju hanyalah sebatas rekan kerja. Pertanyaan pun kembali dilanjutkan pada Dae-yong mengenai perasaannya setelah melihat Myung Ju. Namun Myung Ju menjawab, jika ia semakin mencintai pria itu, ia meminta agar sang ayah tidak melibatkan Dae-yong mengenai urusan pribadi keduanya. Di sini tiba-tiba Dae-yong yang tadinya cuek, akhirnya berterus terang jika ia menyukai Myung Ju. Ia pun bersikeras untuk mempertahankan hubungan keduanya. Melihat hubungan putrinya dan Dae-yong yang sudah tak bisa dipisahkan, Jenderal meminta putrinya agar segera keluar dan ingin berbicara langsung dengan Dae-yong. Setelah Myung Ju keluar dari tempat itu, tanpa basa-basi, Jenderal Yeon mengatakan jika dengan terpaksa merestui hubungan keduanya dan telah mempertimbangkan jika keduanya pasti akan menikah. Ia merestui hubungan putrinya dengan satu syarat, yakni Dae-yong harus keluar dari anggota militer dan bekerja pada perusahaan ibu Myung Ju. Dae-yong harus memberikan keputusan setelah tugasnya dari luar negeri selesai dan kembali ke Korea Selatan. Sementara di tempat berbeda, Dr. Kang menunjukkan sikap juga ia cemburu atas hubungan Si Chin dan Myung Ju. Dr. Kang bertanya, mengapa Si Chin tidak menyukai Myung Ju padahal ia adalah gadis yang cantik. Tanpa menjawab pertanyaan tersebut, tiba-tiba Si Chin mencium Dr. Kang yang membuat Dr. Kang tersipu malu. Beberapa saat kemudian, Si Chin pergi ke sebuah toko kecil di desa itu. Di saat yang bersamaan, ia melihat pemilik toko memergoki anak yang sedang mencuri obat di toko miliknya. Rupanya, si anak ini sedang menderita penyakit menular. Sebelum ia menularkan penyakit itu, Dr. Kang meminta agar anak itu segera membawa mereka ke rumahnya. Rupanya anak tersebut tinggal di sebuah perkampungan kumuh yang bernama Desa Berhantu. Setibanya di sana, Si Chin meminta rekannya untuk melacak tempat tersebut. Namun ternyata desa itu tak ada di map yang membuat mereka merasa adanya kejanggalan. Ia bertanya pada mereka sejak kapan mereka mengalami penyakit tersebut. Ada salah satu remaja bernama Fatimah yang menjawab jika mereka tak akan diberi makan selama 3 hari jika ketahuan berbicara dengan orang asing. Dr. Kang meminta Fatimah untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, karena jika tidak, 70% anak-anak di sana akan meninggal. Fatimah menjawab jika ini lebih baik dibandingkan mereka tetap hidup, karena anak laki-laki di sana akan dijadikan sebagai mafia, sementara yang perempuan akan dijual pada laki-laki hidung belang. Keep me out of here. Sebelum menyetujui permintaan Fatimah, Arkus yang menjadi ketua mafia setempat datang ke sana untuk memeriksa keadaan. Saat melihat kedatangan Arkus, anak itu pun langsung lari ketakutan. Dr. Kang yang tak tahu apa-apa segera menemui Arkus dan meminta izin untuk membawa mereka ke posko demi mendapatkan perawatan. Tak lama kemudian Si Chin datang untuk melindunginya. Di saat yang bersamaan, tanpa diduga Fatimah menembak Arkus dari belakang hingga terjadi kegaduhan. Arkus segera meminta Dr. Kang untuk mengobatinya, namun di sini Dr. Kang menolak karena merasa ketakutan. Fatimah juga memohon agar mereka membiarkan Arkus mati begitu saja. Arkus terus memaksa Dr. Kang dan menyinggung soal sumpah profesi, tak punya pilihan lain. Si Chin segera meminta Dr. Kang untuk mengambil peluru di tubuh pria tersebut. Arkus dan anak buahnya segera pergi dari tempat itu, namun Arkus berjanji jika suatu saat nanti mereka pasti akan bertemu, seolah memberikan ancaman pada mereka. Tak lama setelahnya, pasukan yang lain datang untuk mengangkut anak-anak yang sedang sakit agar dibawa ke posko. Setibanya di posko, terlihat Fatimah sangat marah pada Dr. Kang karena telah membantu David. Ia merasa keputusan mereka membantu David Arkus adalah keputusan yang salah. Why did you say that? Arkus adalah seorang mantan tentara Amerika Serikat yang saat ini beralih profesi sebagai pedagang senjata ilegal. Ia menyediakan senjata ilegal pada para pemberontak negara yang ingin menjadikan Dabaik sebagai negara pro-Amerika Serikat. Si Chin meminta mereka agar tidak berurusan dengan Arkus serta anak buahnya. Sementara itu di lain tempat, setelah mendapatkan laporan dari Si Chin, Dae-yong dan Myung Ju pergi ke desa berhantu untuk memeriksa keadaan anak-anak yang ditinggalkan. Namun setibanya di sana, mereka melihat desa tersebut telah kosong dan tidak ada yang tersisa. Keduanya pun kembali ke markas dan memberitahu Si Chin soal hal ini. Atas perintahnya, Si Chin meminta Dae-yong untuk tidak berurusan lagi dengan Arkus. Siang harinya terlihat para pasukan dan dokter sedang beristirahat. Di saat itu, mereka juga kedatangan paket dari keluarga dan teman.
Dr. Kang melihat ada paket dari seorang wanita untuk Taeyong, segera memintanya untuk mengambil paket tersebut. Namun entah mengapa saat mendengar nama wanita itu, tiba-tiba Taeyong dan Si Jin terlihat sangat panik. Di saat yang bersamaan, Myung-ju mendengar wanita lain mengirim paket untuknya, segera datang menemui Dr. Kang dan membuka paket tersebut. Rupanya paket itu berisi foto Si Jin dan Taeyong yang sedang bersama dua orang wanita. Awalnya keduanya berbohong dan berkata jika wanita tersebut adalah sepupu Taeyong. Tak lama kemudian keduanya mengaku jika mereka sempat melakukan kencan buta dengan orang asing yang ada di foto tersebut. Di sini keduanya pun harus menghadapi kecemburuan dari pasangan masing-masing. Saat Dr. Kang meminta kejelasan Si Jin, tiba-tiba ia menerima telepon dari istri Dr. Ji-hoon karena dokter tersebut tidak kunjung menelponnya. Rupanya saat itu Dr. Ji-hoon masih merasa bersalah dengan terus mendekati Min Jae. Ia mengaku jika saat itu rasa takutnya lebih besar dibandingkan rasa tanggung jawabnya sebagai seorang dokter. Mendengar penjelasan ini, Min Jae kembali memarahinya dan membuat Ji-hoon segera pergi mengasingkan diri. Saat sedang menangis di sisi reruntuhan bangunan, tiba-tiba seorang anak tak baik mengulurkan tangan dan menenangkan pria itu. Sebelum menemukan Dr. Ji-hoon, Dr. Kang mendapat laporan dari tempat penyimpanan jika persediaan obat mereka berupa narkotika dicuri oleh seseorang. Rupanya orang yang mencuri obatan tersebut adalah Fatimah dan berencana menjualnya pada seorang mafia. Dr. Kang dan Si Jin merasa Fatimah sedang dalam bahaya. Keduanya pun segera menemui seseorang wanita di tempat hiburan. Wanita ini segera memberitahu di manakah mereka biasanya menjual narkoboy. Setibanya di sana, mereka pun menemukan Fatimah yang sedang dalam bahaya. I don't know what I'm looking for. Di sini Si Jin menyusun sebuah strategi. Ia meminta agar Dr. Kang membawa Fatimah keluar dan segera masuk ke dalam mobil saat ia melawan orang tersebut. Tak lama kemudian, ia dan Fatimah keluar dari sana dan masuk ke dalam sebuah mobil. Dr. Kang segera melaju dengan kecepatan tinggi meninggalkan tempat tersebut. Come on. Keesokan harinya, Si Jin dan Taeyong mendapat kabar jika manajer Jin ditangkap dan gagal kembali ke Korea karena kedapatan menggunakan paspor palsu. Mereka mengira jika seseorang memang sengaja meminta kepolisian untuk menangkap orang tersebut. Di saat yang bersamaan, Min Jae mengatakan bisa jadi manajer Jin ditangkap karena berlian yang ia sembunyikan. Beberapa waktu yang lalu sebelum terjadi ledakan, Min Jae melihat manajer Jin memasukkan berlian ke dalam brankas dan menyembunyikannya di bawah lantai. Mendengar ucapan Min Jae membuat Si Jin berfirasat buruk dan segera mencari keberadaan orang tersebut. Rupanya saat itu David sudah menemukan manajer Jin dan memaksanya untuk memberikan berlian itu. Namun karena manajer Jin tidak kunjung menunjukkan berlian itu, mereka pun memutuskan untuk memeriksa isi perutnya. Si Jin dan timnya sudah tiba di sana yang membuat mereka meninggalkan TKP. Di sana, manajer Jin batuk-batuk dan mengira jika pria itu sedang berpura-pura. Tak lama kemudian, tiba-tiba mulutnya mengeluarkan darah yang membuat Dr. Kang memeriksanya. Awalnya Dr. Kang mengira berlian itu menyebabkan perdarahan dan memutuskan untuk melakukan operasi. Namun saat operasi dilakukan, mereka menemukan adanya sesuatu yang janggal. Di dalam tubuh manajer Jin terdapat kelenjar getah bening. Dr. Kang merasa batuk yang dialami manajer Jin karena virus influenza tipe M. Virus itu ternyata lebih berbahaya dari flu biasa dan lebih ringan dari virus Ebola. Myung-ju segera meminta petugas medis untuk menjauhkan tangan mereka dari pasien dan meminta mereka untuk segera keluar dari ruangan. Sementara ia dan Dr. Kang akan menyelesaikan operasi dan karantina agar tidak menginfeksi yang lain. Setelah operasi selesai dilakukan, Si Jin dan Taeyong membawa sampel darah ke laborat untuk memeriksakan jenis virus apa yang berada di tubuh manajer Jin. Dan benar saja, saat itu manajer Jin terinfeksi virus M tipe 3 atau yang biasa disebut virus Ebola. Selain manajer Jin, virus tersebut rupanya sudah menginfeksi salah satu di antara dua dokter yang bertugas. Mereka yang panik mendengar pernyataan ini segera berlari menghiraukan aturan karantina. Setibanya di sana, Taeyong yang khawatir dengan Myung-jo pun segera memeluk kasihnya yang membuat Myung-jo bertanya-tanya apakah orang yang terinfeksi virus tersebut adalah dirinya. Sebelumnya, Dr. Kang bertanya apakah Myung-jo takut jika benar-benar terinfeksi virus M3 seperti yang terjadi pada manajer Jin. Myung-jo menjawab, satu-satunya yang ia takutkan sekarang adalah berpisah dengan Taeyong. Baru saja membicarakan Taeyong, pria ini muncul dan segera memeluk kekasihnya itu. Melihat kedatangan Taeyong yang masuk secara tiba-tiba, Dr. Kang segera memerintahkan keduanya untuk keluar dan mengisolasi diri di tempat berbeda.
Selain Myung-ju, Dr. Song juga terlihat sedang tak sehat dan dikhawatirkan mengidap penyakit yang sama. Dae-young diminta untuk mengisolasi diri di sebuah ruangan dan tidak boleh bertemu dengan orang lain yang membuatnya merasa bosan. Tak lama kemudian, Si Jin datang ke sana dan membawakan HT agar Dae-young dan Myung-ju bisa mengobrol. Dari pembicaraan keduanya, terlihat jika Myung-ju sangat takut karena kemungkinan selamat dari virus ini hanya 50% saja. Begitu juga dengan Dae-young yang merasa khawatir, bahkan sampai menangis melihat kekasihnya melawan virus tersebut. Takut virus ini akan tersebar kemana-mana, Dr. Kang meminta Daniel untuk segera membawa vaksin. Dalam waktu singkat, Daniel berjanji akan membawa vaksin yang dibutuhkan. Sementara itu di lain tempat, perawat H diminta untuk memastikan apakah anak-anak dari desa berhantu terinfeksi virus M3. Pada saat melakukan pemeriksaan, tiba-tiba listrik padam yang membuat seluruh mesin berhenti bekerja. Kejadian ini bukan hanya membuat suasana menjadi gelap, namun menghentikan semua mesin kesehatan. Akibatnya mesin pompa pernapasan manajer Jin berhenti yang membuatnya tak bisa bernapas dan mengalami kejang-kejang. Dr. Ji-ho yang panik melihat kejadian itu segera masuk ke dalam dan menghentikan pria tersebut. Tanpa diduga, manajer Jin justru menggigitnya yang membuat potensi untuk terinfeksi jauh lebih besar. Setelah manajer Jin berhenti kejang, Dr. Lee juga diminta untuk mengisolasi diri agar tidak menjangkit yang lain. Keesokan harinya tepatnya setelah suasana menjadi lebih baik, hasil pemeriksaan Dae-young, Dr. Song, dan Dr. Ji-ho akhirnya keluar. Ketiga orang ini dinyatakan bebas dari virus M3. Sementara di ruangan lain terlihat kondisi Myung-jo yang semakin memprihatinkan. Virus M3 terus menggerogoti kesehatan tubuhnya dan membuat kesehatannya semakin memburuk. Karena Jenderal tak kunjung menelpon, Myung-jo akhirnya memberanikan diri untuk menelpon ayahnya. Sebelumnya ayahnya sudah mengaku jika ia sudah mengetahui putrinya terjangkit virus tersebut. Namun sebagai atasan, ia tak bisa berbuat apa-apa, apalagi membuat perintah hanya karena urusan pribadi. Mendengar hal tersebut, Myung-jo membuat dua permintaan pada ayahnya, memaafkan kesalahan putrinya dan meminta agar Dae-young tidak keluar dari militer. Tak lama setelah itu, seorang kapten menelpon Si Jin dan memintanya untuk segera datang ke kantin karena ada bahaya yang mengancam. Si Jin yang panik segera datang ke tempat itu dan melihat Argus serta anak buahnya datang untuk membuat keributan. Awalnya Argus mengatakan tujuannya ke sana adalah untuk bertemu dengan manajer Jin, namun Si Jin tak mengizinkannya untuk bertemu dengan pria itu. Si Jin mengusir Argus dan menghitung mundur, lalu memintanya segera pergi. Namun tiba-tiba Argus meraih sesuatu dari saku bajunya. Mereka mengira Argus akan menyerang dan segera menodongkan senjata. Rupanya saat itu Argus mengeluarkan 2 botol hemoglobin dan memberikan obat tersebut pada Dr. Kang. Setelah mendapatkan telepon dari ayahnya, tiba-tiba suhu tubuh Myung-jo meningkat secara drastis dan membuat dirinya tak sadarkan diri. Saat itu mereka sadar jika vaksin yang dibutuhkan tidak kunjung datang. Si Jin yang mulai merasa khawatir segera menelpon Daniel dan menanyakan apa yang terjadi. Rupanya di malam itu, mobil yang mengangkut vaksin tersebut dirampok oleh anak buah Argus. Argus meminta Si Jin untuk segera datang menemuinya dan mengambil vaksin itu. Pada saat pasukan menuju lokasi yang ditentukan, dokter sibuk menurunkan suhu tubuh Myung-ju dengan cara memandikannya menggunakan air es. Setelah cukup lama merendam Myung-ju di air es tersebut, barulah suhu tubuhnya mulai turun. Setibanya di lokasi perampokan, anak buah Argus turun dan meminta agar Si Jin memberikan berlian yang sempat dicuri oleh manajer Jin. Tanpa berlama-lama, Si Jin memberikan berlian tersebut dan si anak buah Argus segera memberikan kunci mobil vaksin kepada mereka. Si Jin dan pasukannya segera melakukan penyerangan kepada mereka hingga babak belur. Di waktu yang bersamaan terlihat sekelompok orang yang mengaku sebagai polisi setempat untuk datang menangkap Fatima karena telah melakukan jual beli narkoboy. Dr. Kang yang merasa bertanggung jawab pada Fatima diminta untuk ikut bersama sebagai wali. Saat Si Jin tiba di sana, ia baru menyadari Dr. Kang sudah tidak ada di tempat. Kemudian ada seorang mengatakan jika Dr. Kang dan Fatima dibawa ke kantor polisi. Tanpa pikir panjang, Si Jin segera melaju mengejar orang-orang tersebut. Di perjalanan, ia melihat Fatima di tengah jalan dengan kondisi tangan diikat dan mulut ditutup.
Saat mendekati gadis tersebut, tiba-tiba seseorang menembak kakinya. Tak lama kemudian, Arkus dan anak buahnya pun keluar dari persembunyian sembari membawa Dr. Kang yang mereka jadikan sebagai sandera. Tak ingin terjadi sesuatu yang buruk pada Dr. Kang, si Jin segera menurunkan senjatanya. Arkus mendekati mereka dan mengatakan tujuannya. Jika si Jin ingin menyelamatkan Dr. Kang, ia harus membawa mereka keluar dari negara tersebut malam nanti. Ini akan menjadi permintaan terakhir Arkus pada mereka. Mengetahui Dr. Kang yang sedang ketakutan dan menangis, dia meminta agar Dr. Kang tetap tenang karena ia akan datang menyelamatkannya. Setelahnya, si Jin kembali ke markas dan menceritakan apa yang terjadi pada Letkol Byung-soo. Mendengar hal ini, Byung-soo langsung marah dan meminta mereka untuk tidak ikut campur dalam urusan Arkus. Jika tidak, hal ini akan sangat membahayakan hubungan bilateral kedua negara tersebut. Namun si Jin yang tetap dalam pendirian untuk menyelamatkan Dr. Kang seolah tidak peduli dengan hal itu. Ia segera pergi dari sana dan akan menjalankan sebuah misi bernama One Man. Helikopter ini akan membawa Arkus dan anak buahnya keluar dari negara itu. Sementara di lain tempat, terlihat Arkus mencoba untuk menakut-nakuti Dr. Kang. Ia meminta agar Dr. Kang tidak berhubungan dengan si Jin atau yang mereka panggil sebagai Big Boss, karena Big Boss ini dikenal sebagai orang yang cerdas, lucu, dan misterius. Di camp militer terlihat Dayong yang mulai curiga karena tidak melihat si Jin dari tadi. Seorang petugas mengatakan jika saat ini Dr. Kang berada di kantor polisi. Dayong juga tersadar sesuatu yang buruk sedang terjadi dan memutuskan untuk segera menyusul sahabatnya itu. Dayong mengarahkan tim Alpha tanpa sepengetahuan Letkol. Jika Letkol tahu, pastinya dia akan menghalangi mereka untuk melakukan hal tersebut. Sebelum pergi menyusul si Jin, Dayong menemui Myung-ju dan menceritakan apa yang sedang terjadi. Saat ini mereka akan melakukan misi berbahaya dan kemungkinan besar tak akan kembali. Oleh sebab itu, Dayong pun memberikan name tag-nya pada Myung-ju dan memintanya untuk menjaga benda tersebut sampai mereka kembali. Saat itu terlihat Dayong juga seolah melakukan salam perpisahan pada kekasihnya. Singkat cerita, si Jin akhirnya sampai di markas Arkus dan anak buahnya terlihat memantau kedatangan si Jin. Namun berkat kemahirannya, si Jin berhasil masuk ke dalam tanpa diketahui oleh siapapun. Saat itu si Jin terlihat mengendap-endap dari suatu ruangan ke ruangan lain. Tanpa diduga, ia menemukan anak desa berhantu yang sempat hilang dari desa. Ketika ingin pergi dari ruangan lainnya, tiba-tiba anak buah Arkus datang dan menahan seorang anak laki-laki. Si Jin yang tak ingin anak itu terluka kembali mengangkat tangannya. Namun tak lama kemudian, Dayong dan pasukan Alpha berhasil menyusul dan muncul secara tiba-tiba menembak pria tersebut. Setelahnya mereka pun berpencar untuk mencari Dr. Kang dan menyelamatkan anak-anak yang disekap. Terlihat Dr. Kang berada di ruangan lain bersama Arkus. Arkus sendiri terlihat berusaha membuka sebuah berangkas berisi uang. Kini ia mendapatkan semua yang diinginkan, mulai dari berlian sampai uang hasil penjualan senjata ilegal. Malam itu ia berusaha segera pergi dari sana. Melihat si Jin yang belum menampakkan diri membuat Arkus merasa si Jin mengingkari janji dan membawa Dr. Kang dari tempat tersebut. Saat mereka mencoba kabur, akhirnya mereka pun bertemu dengan si Jin yang sudah menunggunya. Karena si Jin sudah menepati janji membawakan jalan keluar untuk mereka, ia meminta agar Arkus melepaskan Dr. Kang. Namun Arkus malah menolak dan meminta si Jin untuk membawa mereka masuk ke dalam helikopter. Si Jin yang sudah muak karena Arkus mengingkari janjinya menodongkan senjata pada mereka. Tak lama kemudian Arkus menunjukkan jika saat itu ia memasang bom rakitan di tubuh Dr. Kang yang akan meledak dalam beberapa menit. Si Jin bertanya pada Dayong bagaimana caranya melepaskan bom tersebut agar ia bisa menyelamatkan Dr. Kang. Dayong berkata jika bom itu terdapat sambungan wireless yang tersambung dengan remote control. Tanpa berlama-lama, si Jin menembak sambungan wireless yang berada di bahu Dr. Kang hingga membuat bahu dokter itu terluka. Seorang prajurit mencoba melepaskan rompi berisi bom dari tubuh Dr. Kang. Namun sayangnya, ia tak bisa menaklukkan bom tersebut. Tanpa pikir panjang, si Jin segera melemparkan bom keluar yang mengakibatkan ledakan yang begitu kuat. Tak lama setelah itu, Arkus pun kembali menyerang mereka. Si Jin yang sudah tak tahan dengan Arkus melakukan serangan balik. Ia menembak pria itu berkali-kali hingga Arkus tewas di tempat. Di saat yang bersamaan, si Jin menutup mata Dr. Kang dan memintanya menganggap kejadian itu sebagai mimpi buruk. Setelah berhasil menghabisi Arkus dan menyelamatkan Dr. Kang, mereka pun pergi dari sana.
Rupanya kejadian ini diketahui oleh para petinggi negara. Sebagian dari mereka menganggap tindakan Si Jin adalah sesuatu yang berbahaya. Si Jin bersedia bertanggung jawab atas misi mereka. Ia pun meminta maaf dan siap dicopot dari jabatan jika memang hal tersebut diperlukan. Namun setelah mendengar Sandra selamat dan tak ada pasukan yang terluka, Jenderal malah meminta mereka untuk diberi penghargaan. Setibanya di barak, Daeyeong segera menemui Myung-ju dan memastikan jika dirinya baik-baik saja. Myung-ju yang sempat khawatir dengan kekasihnya itu akhirnya merasa lebih lega karena mereka pulang dengan selamat. Berbeda dengan Daeyeong, Si Jin malah terlihat sangat bersedih dan trauma dengan kejadian ini. Dr. Kang yang melihat Si Jin bersedih mencoba untuk menutup matanya dan memintanya menganggap kejadian itu sebagai mimpi buruk. Keesokan harinya Dr. Kang yang kepikiran dengan perkataan Agus semalam mencoba mendatangi Si Jin. Ia bertanya kebohongan apakah yang saat ini Si Jin sembunyikan darinya. Dr. Kang berterus terang jika selama ini Si Jin selalu saja membohonginya. Ia merasa ragu apakah Si Jin adalah orang yang tepat untuk dijadikan pacar. Mendengar hal tersebut, Si Jin balik bertanya apakah Dr. Kang ingin putus darinya. Dr. Kang hanya mengatakan jika ia hanya ingin mengetahui apakah ada yang Si Jin sembunyikan. Sejak saat itu, Dr. Kang mulai berpikir apa yang selama ini Si Jin rasakan. Secara perlahan, ia pun mulai memahami keadaan Si Jin. Keesokan harinya, ia dan Si Jin kembali berbaikan. Di hari yang sama, keadaan para pasien juga mulai pulih. Manajer Jin berhasil melawan virus yang menggerogoti tubuhnya, begitu juga dengan Myung-ju. Saat itu Min Jae mendengar Dr. Ji-ho yang dikhawatirkan terkena virus berbahaya. Ia yang sudah memaafkan dokter tersebut mencoba menemuinya dan menanyakan keadaan Ji-ho. Setelah Min Jae memaafkan kesalahannya, Dr. Ji-ho kembali seperti semula. Di waktu yang bersamaan, jadwal pemulangan para relawan medis akhirnya tiba juga. Seluruh relawan akan segera dipulangkan ke Korea Selatan secepat mungkin. Sebelum berpisah, Si Jin dan Daeyeong mengajak pacar mereka melakukan double date sederhana di barat. Keduanya mencoba untuk memasak makanan spesial untuk kekasihnya itu. Namun pada saat sedang makan, Dr. Kang dan Myung-jo malah bertengkar gara-gara pacar halu mereka, yaitu seorang idola bernama Min Yong-gi. Sebelum meninggalkan kamp militer, Dr. Kang dan Si Jin menitipkan Fatima pada Valentine dan memintanya sebagai wali Fatima. Sementara biaya pendidikan Fatima akan ditanggung oleh Dr. Kang. Mereka tak bisa membawa Fatima pergi dari sana karena negara mereka yang berada dalam konflik. Esokan harinya, tepatnya jam 11 pagi, semua petugas medis yang akan dipulangkan berkumpul di kamp militer untuk memberikan penghormatan terakhir pada para korban. Setelah beberapa lama di sana, penanganan buruk yang menimpa mereka tak hilang begitu saja. Mereka menaiki mobil yang akan melewati perbatasan dan pulang ke Korea menggunakan helikopter. Setibanya di Korea, mereka kembali bekerja seperti sedia kala, namun mereka merasa seperti karyawan baru di tempat tersebut. Setelah memasuki rumah sakit, rupanya petugas medis yang lain sudah menunggu dan menyambut kedatangan sukarelawan. Prastir Han sebagai kepala rumah sakit yang masih mencintai Dr. Kang segera mendekatinya dan memberikan bunga padanya. Di saat yang bersamaan, Dr. Kang yang makin tak suka pada pria itu memutuskan untuk keluar dari rumah sakit. Prastir Han mencoba untuk mencegahnya, namun Dr. Kang bersikeras dengan keputusannya itu. Tak lama kemudian, Dr. Kang menemui Ki-bum untuk keperluan pengajuan kartu kredit. Namun saat itu, Ki-bum mengatakan jika Dr. Kang tak bisa mengajukan kartu kredit jika tidak bekerja. Mendengar hal tersebut, Dr. Kang segera menemui Prastir Han dan mencabut keputusannya. Ia rela ditempatkan di mana saja asalkan masih diberi kesempatan untuk bekerja di rumah sakit Haesung. Sementara itu di Tabaek, terlihat Si Jin yang meminta letkol untuk memulangkan Myung-ju dan Daeyeong. Awalnya, atasannya tidak setuju dengan permintaan Si Jin. Namun Si Jin mengancam akan melaporkan apa yang ia lakukan selama di sana. Si Jin kemudian menemui kedua sahabatnya untuk memberitahu kabar bahagia itu. Bukannya merasa senang, namun mereka malah heran dengan keputusan Si Jin. Singkat cerita, Daeyeong dan pasukan lainnya kembali ke Korea tanpa sepengetahuan Dr. Kang. Seperti janjinya pada ayah Myung-ju, Daeyeong akan berhenti dari pekerjaannya dengan mengisi formulir pengunduran diri dari militer. Beberapa hari setelahnya, keduanya dipanggil ke ruangan jenderal. Jenderal menghargai keputusan Daeyeong yang merelakan jabatan agar bisa bersama putrinya. Myung-ju pun bertanya apa yang sedang keduanya bicarakan.
Jenderal pun menjawab jika mereka membahas mengenai dokumen pengunduran diri Dayong. Sontak, Myung-jo pun dibuat kecewa dengan ayahnya karena tidak memenuhi permintaannya saat ia sedang sekarat beberapa waktu lalu. Dayong menjawab jika apa yang ia lakukan adalah murni karena keinginannya. Ia ingin merasa pantas berdampingan dengan Myung-jo. Dayong tak ingin sang jenderal merestui hubungan mereka hanya karena permintaan putrinya yang sedang sekarat. Ia meminta putus saja dari Dayong karena tak mau Dayong menderita karenanya. Setelah kejadian ini, Dayong mengajak Si Jin minum bir di sebuah kedai soju hingga mereka mabuk berat. Dr. Kang yang sudah mengetahui kepulangan mereka segera menemui keduanya dan memarahi mereka. Tak lama kemudian Dr. Kang malah ikut minum bir yang membuatnya mabuk dan tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Si Jin mengantar Dr. Kang kembali ke rumah. Setibanya di sana, keduanya malah ketahuan oleh ibu Dr. Kang. Dari situlah ibu Dr. Kang baru tahu jika putrinya rupanya sudah punya pacar yang sangat tampan. Keesokan harinya, keduanya kembali bertemu. Tapi tidak lama kemudian, Si Jin mendapat panggilan dari atasan. Dr. Kang yang sudah memahami pekerjaan Si Jin sudah siap jika Si Jin harus meninggalkannya secara tiba-tiba. Rupanya saat itu tim Alpha ditugaskan ke Korea Utara untuk mengawal panglima militer melakukan rapat kerjasama hubungan bilateral. Setibanya di sana, Si Jin kembali bertemu dengan petugas yang sempat bermasalah dengan mereka beberapa waktu lalu. Namun karena masalah mereka sudah selesai, terlihat keduanya saling memaafkan satu sama lain. Pertemuan pertama pejabat negara ini berjalan dengan lancar. Setelah keduanya meninggalkan tempat tersebut, kini giliran pengawal yang menikmati makan malam mereka. Pasukan itu pun kembali ke Korea Selatan dan bertemu dengan pasangan masing-masing. Malam itu terlihat keduanya melakukan double date di sebuah kafe. Dr. Kang bertanya pada Myung-jo sampai mana ia mengenal Dayong. Rupanya hubungan mereka sudah sangat kuat, sampai-sampai Myung-jo sendirilah yang mengatur kata sandi di ponsel Dayong. Keesokan harinya, pertemuan kedua pemimpin negara kembali dilakukan. Namun kali ini, kedua pemimpin negara itu akan bertemu di Korea Selatan. Sebelum memulai pekerjaan mereka, Dayong meminta agar pasukan beristirahat selama 5 menit. Tak lama kemudian, sesuatu yang tidak terduga kembali terjadi. Seorang perwira Korea Utara bernama Letnan An menerobos masuk ke sana, yang membuat keduanya segera menodongkan senjata mereka. Mereka menembak Letnan An berkali-kali. Si Jin dan Dayong mencoba untuk melawan orang tersebut, namun naasnya si penyerang ini berhasil menembak Si Jin dan Letnan An yang membuat mereka terluka dan tak sadarkan diri. Kembali ke rumah sakit, para dokter dihebohkan dengan berita penembakan ini. Dr. Kang yang sedang bertugas pun segera mendekati ambulan dan ingin membawa pasien untuk segera ditindaklanjuti. Namun setelah membuka pintu ambulan, ia sangat terkejut melihat korban adalah kekasihnya sendiri. Dr. Kang yang tidak bisa menahan rasa panik, ia pun terus menangis dan meminta agar Si Jin untuk membuka matanya. Tak lama kemudian tekanan darah Si Jin kembali normal dan ia sadarkan diri. Rupanya saat itu Letnan An sedang berada di lain ruangan dan menyandera Dr. He. Ia tak segan menyakiti wanita itu jika mereka tidak membiarkannya pergi. Namun saat itu Si Jin segera datang dan menenangkannya. Ia meminta agar Letnan An tetap tenang dan para dokter tersebut akan mengobatinya. Karena Si Jin sudah menjamin keselamatannya, akhirnya Letnan An percaya dengan apa yang akan mereka lakukan. Tanpa berlama-lama, dokter segera membawanya ke ruangan operasi dan mengambil peluru yang tertancap di tubuhnya. Saat memeriksa tubuh Letnan An, mereka menemukan bekas jahitan dan menduga letnan tersebut menyembunyikan sesuatu di dalam jahitan itu. Setelah operasi selesai, Dr. Kang segera memberikan memori card tersebut pada Dayong dan memintanya untuk segera memeriksa isinya. Di parkiran, Kapten Dayong telah berhasil menangkap para penembak. Rupanya mereka adalah orang asing yang menggunakan identitas palsu. Atasannya pun bertanya siapakah Let Kol An sebenarnya. Dayong menjawab jika Let Kol An adalah petugas VVIP yang akan bertugas di sesi kedua nanti. Namun sayangnya ia justru diserang oleh orang-orang tersebut. Setelah operasi selesai, Letnan An dipindahkan ke ruangan yang sama dengan Kapten Si Jin. Di ruangan ini, Si Jin diminta untuk menginterogasi Letnan An mengapa ia bisa datang ke sana. Namun karena masih banyak orang, Letnan An sama sekali tak mau buka mulut. Tak lama kemudian, dua petugas lain pun keluar dan memantau. Para petugas rupanya telah menyadap ruangan itu agar semua pembicaraan keduanya terdengar.
Dr. Kang masuk ke sana dan memarahi keduanya. Ia juga menyinggung mengenai aksi Si Jin di Tabaek yang membuat posisinya kian terpojok. Akhirnya Si Jin memberitahu Dr. Kang jika ruangan itu disadap sehingga ia tak bisa mengatakan hal-hal yang aneh. Bukan hanya sampai di situ saja, ia juga meminta Dr. Kang memindahkan mereka selama 10 menit ke ruangan lain agar bisa bertanya pada Letnan An. Tanpa berlama-lama, Dr. Kang segera memindahkan keduanya ke ruangan yang dimaksud. Di ruangan ini, Si Jin bertanya apa yang membuatnya datang ke sana. Nan An menceritakan apa yang terjadi. Saat ini, pasukan terhebat mereka disewa oleh beberapa gangster seperti Yakuza untuk dijadikan sebagai penembak jitu dengan bayaran yang tinggi. Sehingga tugas mereka adalah untuk menangkap para pengkhianat. Setelah melakukan pencarian cukup panjang, Letnan An akhirnya menemukan dalang di balik semua ini, dan memory card yang ia bawa berisi data-data pengkhianat negara tersebut. Si Jin tahu siapakah orang itu dan meminta An untuk memberitahu sandi memory card tersebut. Namun saat itu Letnan An tidak mau memberitahu siapa orang yang dimaksud. Ia malah menelan kartu memori tersebut sehingga tidak ada yang bisa mengambilnya. Setelah mendengar penjelasan ini, mereka pun kembali ke ruangan sebelumnya. Namun Letnan An mencoba melarikan diri dengan cara kabur dari jendela. Si Jin yang sudah tahu rencana ini segera mengejarnya. Letnan An pada akhirnya menjelaskan apa yang terjadi. Ternyata yang menjadi pengkhianat negaranya sendiri adalah Komandan Choi. Sebagai pemimpin militer Korea Utara, Choi juga membalikkan fakta, seolah Letnan An lah yang melakukan pengkhianatan. Oleh sebab itu, ia pun meminta Si Jin untuk membantunya melarikan diri dari sana. Tentu saja Si Jin tak akan melakukannya begitu saja, tapi ia mencoba membantu Letnan An dengan caranya sendiri. Ia mencoba berpura-pura menangkap Letnan An, kemudian memberikannya pada petugas. Beberapa saat kemudian, para petugas membawanya kembali menghadap Komandan Choi. Terlihat Komandan Choi meminta Letnan An agar memberikan memory card yang ia curi. Beberapa saat kemudian, ia meminta agar Letnan An mengatakan permintaan terakhirnya. Ia kemudian membuka jendela dan meminta penembak jitu untuk menghabisi pria tersebut dari jarak jauh. Rupanya saat itu Si Jin dan yang lainnya telah berhasil melumpuhkan penembak jitu sehingga bisa menggantikan posisinya. Komandan Choi yang mengira An sudah meninggal segera menemui Komandan Militer Korea Selatan dan menunjukkan ketidakpedulian soal perpisahan wilayah kedua negara. Komandan Choi yang merasa sudah menang buru-buru meninggalkan tempat tersebut. Ia menunjukkan banyak transaksi yang dilakukan Komandan Choi karena telah mengkhianati negaranya. Di saat yang bersamaan, beberapa petugas datang untuk membawa Choi dan Letnan An dipulangkan ke negara mereka. Choi yang baru tahu jika An masih hidup sangat terkejut dengan kenyataan ini. Nantinya di Korea Utara, keduanya akan menerima hukuman karena telah dianggap mengkhianati pemerintah. Setelah membantu Letnan An, Si Jin yang sempat kabur dari ruangan kembali ke sana dan berbicara dengan Dayong. Mereka yang tahu Dr. Kang akan datang ke sana berpura-pura tidak terjadi sesuatu. Namun saat Dr. Kang mencoba keluar, Si Jin kembali bangkit dari tempat duduknya. Dr. Kang yang tahu keduanya berbohong kembali ke dalam dan memergoki hal tersebut. Dr. Kang dan Myung-ju kembali bertemu di lobi rumah sakit. Tujuan Myung-ju datang ke sana adalah untuk menjenguk Si Jin. Tapi melihat Dayong juga berada di sana, membuat keduanya terdiam satu sama lain. Setelah Myung-ju pergi, Dayong pun akhirnya menceritakan apa yang terjadi jika ia memutuskan keluar dari militer agar bisa bersama Myung-ju. Namun Myung-ju justru salah paham kepadanya. Mendengar penjelasan ini, Si Jin meminta agar Dayong segera mengejar Myung-ju dan meminta agar tidak membuatnya menunggu terlalu lama. Mendengar hal ini, Dayong segera melakukan perintah tersebut. Sementara itu pertemuan rahasia kedua pejabat negara diumumkan. Dari pertemuan ini, kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang perdamaian selama 5 tahun ke depan. Setelah mendengar berita itu, Dr. Kang kembali menemui Si Jin di ruangannya. Mereka melakukan rencana yang sempat tertunda, yakni menonton film bersama. Tak lama kemudian keduanya tertidur lelap. Entah siapa yang tertidur lebih dulu, tapi yang pasti bagi keduanya hari itu adalah hari yang panjang dan melelahkan. Setelah diizinkan pulang dari rumah sakit, Dr. Kang membawa kekasihnya keluar dari tempat itu menggunakan kursi roda. Karena Si Jin masih menggodanya tentang rekaman suara pernyataan cinta, membuat Dr. Kang dibuat kesal, sehingga melepaskan kursi rodanya begitu saja. Sementara di lain tempat, hubungan Dayong dan Myung-ju belum begitu akur. Saat itu, Dayong memperjelas status hubungan keduanya yang belum putus.
namun sedang dalam proses mendapatkan Myungju. Myungju yakin Daeyeong takkan pernah keluar dari militer, sehingga ia memutuskan jika dirinya saja yang mengundurkan diri dan hidup bersama Daeyeong tanpa restu dari ayahnya. Tentu saja hal itu ditentang oleh Daeyeong karena karir Myungju akan segera melesat sebagai jenderal sesuai cita-citanya. Ia tak ingin hanya karena masalah cinta, Myungju melepaskan jabatannya begitu saja. Terlebih surat pengunduran Daeyeong sudah masuk ke kantor Jenderal Yoon. 진짜 밥 먹으러 온 거야. Si Jin rupanya tak kuat berjauhan dengan Dr. Kang. Malam itu, ia sengaja datang ke rumahnya membawakan beberapa minuman ringan. Saat itu, Dr. Kang menanyakan perihal helikopter yang tiba-tiba datang menyelamatkan Dr. Kang. Ia yakin jika si Jin menggunakan kartu sakti dari Presiden Arab untuk hal tersebut. Mendengar omelan Dr. Kang yang terkesan materialistis membuat si Jin semakin gemas kepadanya. Di lain tempat, Gi-bom terlihat akan mengikuti ujian penyetaraan pendidikan. Para senior termasuk Si Jin dan Daeyeong memberikan dukungan dan berharap Gi-bom bisa lulus. Beberapa saat kemudian mereka mendapat perintah dadakan dari jenderal yang mengharuskannya pergi dalam sebuah misi selama 3 bulan. Karena belum menemukan pengganti Daeyeong, saat itu jenderal memberikan pilihan. Daeyeong bisa tetap mengundurkan diri saat itu juga atau menundanya. Tak hanya itu, Daeyeong diizinkan bergabung dalam tim Alpha untuk misi tersebut. Sebagai prajurit yang cinta negara, Daeyeong memutuskan untuk tetap berangkat. Saat itu, jenderal berjanji akan membicarakan hubungan Daeyeong dengan Myungju jika misi telah selesai. Tak banyak persiapan yang Daeyeong lakukan, ia hanya meninggalkan name tag-nya di depan pintu kamar Myungju. Kedatangan Si Jin yang begitu tiba-tiba membuat Dr. Kang yakin jika ada misi penting seperti yang sudah-sudah. Dr. Kang berusaha menahan tangis karena misi tersebut yang paling lama, sehingga membuat keduanya berpisah jarak dan waktu. Setelah memeluk erat Dr. Kang, Si Jin akhirnya pergi dan berjanji akan kembali dalam keadaan selamat. Dari hari ke hari, Dr. Kang dan Si Jin selalu menjaga komunikasi dan melaporkan apa yang masing-masing kerjakan. Namun di hari menjelang kepulangannya, secara mengejutkan Si Jin tak membalas pesan atau bahkan tidak membacanya. Berpindah pada negara yang tengah berkonflik. Saat itu, Si Jin memberi perintah pada anak buahnya untuk segera kembali karena ia dan Daeyeong harus memastikan keadaan benar-benar sudah clear. Beberapa saat setelah helikopter meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba sebuah peluru tepat mengenai dada Si Jin yang membuatnya tak berdaya. Sepertinya peluru tersebut mengenai organ vital. Tak diduga tempat tersebut dibom oleh musuh yang membuat anggota tim lainnya yakin jika senior dan komandannya tak bisa selamat, dilihat dari kobaran api yang begitu besar. Sementara itu di Korea, Dr. Kang sempat mengobrol dengan Myungju yang sama-sama sedang harap-harap cemas menunggu kembalinya sang kekasih. Betapa hancurnya perasaan Jenderal Yoon ketika mendapat laporan dari tim Alpha yang kembali, namun melaporkan jika Si Jin dan Daeyeong telah tewas dan belum bisa ditemukan jasadnya. Dengan berat hati, Jenderal Yoon memberitahu ayah Si Jin jika putranya gugur dalam bertugas. Myungju awalnya mengira jika bawahannya keliru dalam memberikan laporan. Namun saat mengkonfirmasi berita tersebut pada ayahnya, tubuh Myungju seakan kehilangan separuh nyawanya. Di lain tempat, Dr. Kang juga mendapatkan sebuah surat wasiat dari Si Jin sebelum ia berangkat. Air matanya tak berhenti menetes saat ia juga akan menemui Jenderal Yoon untuk memastikan berita tersebut. Melihat Myungju terpuruk di depan kantor Angkatan Darat membuat Dr. Kang yakin jika mereka kehilangan seseorang yang amat dicintai. Keesokan harinya, Letnan Byung-soo mendatangi Dr. Kang untuk memintanya menandatangani surat perjanjian agar ia merahasiakan apa yang diketahui tentang Si Jin sampai ajal menjemputnya. Karena negara saat itu akan merahasiakan kematian Si Jin sebagai bentuk kecelakaan. Beberapa bulan kemudian, Dr. Kang dan Myungju akhirnya mulai bangkit dari keterpurukan. Ia berniat terbang ke Albania untuk memperingati hari kematian Si Jin yang diceritakan gugur di negara tersebut. Sementara Myungju kembali ditugaskan ke Tabaek. Jenderal Yoon meminta maaf jika selama ini ia melukai hati putrinya. Setibanya di negara tersebut, Dr. Kang memulai dengan menganamnesa tiap komunitas yang tidak pernah terpantau oleh tim medis. Karir Gi-bom rupanya semakin cemerlang. Sejak berhasil lolos ujian penyetaraan, ia menjadi komandan di kamp militer Taebaek. Melihat Myungju kembali ke sana, Gi-bom menyambutnya dan mengajaknya makan mie instan, makanan yang sangat disukai oleh Daeyeong.
Hari itu terjadi momen yang langka karena salju turun setelah tak muncul selama 100 tahun terakhir. Sementara Dr. Kang terlihat datang ke sebuah gurun di mana adanya batu peringatan 2 militer tentara. Secara mengejutkan, panggilan tiba-tiba muncul dari HT-nya yang mengaku sebagai Big Boss. Awalnya Dr. Kang menganggap jika ia sedang berhalusinasi. Namun setelah ia menoleh ke belakang, ternyata si jin yang masih ada di hatinya benar-benar masih hidup meskipun tubuhnya semakin kurus. Sementara itu di lain tempat, Myungju berdoa apakah ada kebahagiaan yang akan menghampirinya di tengah dinginnya salju. Betapa terkejutnya ia saat melihat Daeyeon muncul di hadapannya dengan tangannya yang masih menggunakan gips. Myungju menangis bahagia karena Daeyeon ternyata selamat yang membuat hidupnya menjadi lebih berarti. Myungju kemudian membantu membersihkan wajah Daeyeon. Ia bertanya bagaimana Daeyeon dan si jin selamat dari ledakan di camp musuh 5 bulan yang lalu. Ternyata sebelum ledakan terjadi, keduanya diseret dan dijebloskan ke dalam penjara dan mengalami banyak penyiksaan. Namun beruntungnya keduanya diselamatkan oleh seseorang yang merasa berutang budi pada si jin. Daeyeon kemudian menyapa Gibom yang sedang memberikan pengarahan pada anggota. Berpindah pada Dr. Kang yang merawat luka di tubuh si jin, ia sempat meminta seseorang untuk memastikan apakah benar yang dialaminya bukan sekedar mimpi. Malam itu juga Dr. Kang mendapat telepon dari teman-temannya di Korea. Melihat si jin di sana dengan menyantap makanan membuat mereka sangat ketakutan karena mengira arwah si jin gentayangan di hari peringatan kematiannya. Khawatir membuat mereka panik, Dr. Kang memberitahu semuanya jika si jin masih hidup dan saat ini bersamanya. Beberapa hari kemudian si jin dan Daeyeon menghadap ke kantor Angkatan Darat. Jenderal Yeon dan Letnan Byung-soo sangat bahagia menyambut keduanya kembali ke kesatuan. Keduanya kemudian diminta menulis laporan selama disekap musuh. Si jin menyerahkan tanggung jawab itu kepada Daeyeon karena ia ingin berkencan bersama Dr. Kang. Keduanya lalu mendatangi kafe tempat Dr. Kang pertama kali bertemu dengan si jin. Dari perbincangan itu, Dr. Kang berjanji akan memberikan dukungan pada pekerjaan si jin yang harus mempertaruhkan nyawa dan dibutuhkan negara sewaktu-waktu. Tak disangka, Dr. Kang membawa batu dari dataran Taebaek dan berharap bisa kembali lagi ke sana. Beberapa hari kemudian, tim Alpha dikabarkan harus mengawal tamu VVIP yang akan datang ke sebuah acara Angkatan Darat. Ternyata, tamu yang dimaksud adalah girl band Red Velvet yang sedang digandrungi banyak kaum pria. Acara tersebut ternyata disiarkan secara live streaming yang membuat Dr. Kang dan Myungju kesal karena si Jin dan Daeyeon berada di barisan paling depan dan berjoget bersama. Sebagai balas dendam, sengaja Dr. Kang mengaku belum memiliki pacar saat ia sedang menjadi pengisi acara stasiun TV Haesung. Saat itu Daeyeon membela diri jika video tersebut adalah hasil editan semata. Singkat cerita, si Jin mendapatkan kenaikan jabatan sebagai mayor, sementara wajah cantik Dr. Kang dikenal sebagai perwakilan rumah sakit Haesung yang membuat rumah sakit itu semakin maju. 5 bulan berlalu, akhirnya Myungju kembali ke Korea. Daeyeon merasa jika sudah waktunya untuk menghadap Jenderal Yeon demi membahas kelanjutan hubungannya dengan Myungju. Tanpa basa-basi, Myungju bahkan mengaku jika dirinya sudah hamil agar diizinkan menikah. Daeyeon meminta maaf karena tak bisa keluar dari militer karena pekerjaan itu sudah mendarah daging dengan dirinya. Ia berjanji akan mencari cara lain agar diakui oleh Jenderal Yeon. Di luar dugaan, jenderal tersebut akhirnya merestui hubungan putrinya dengan Daeyeon. Myungju berencana memberitahu kabar baik ini pada Dr. Kang, sekaligus menyerahkan surat titipan dari Fatima. Fatima mengabarkan jika ia sekarang mempelajari banyak hal berkat donasi yang diberikan Dr. Kang. Asmara Dr. Song dan Perawat H akhirnya mulai terjalin. Saat Perawat H melihat betapa dokter tersebut sangat menyayanginya, ia bahkan masih menyimpan fotonya sejak keduanya masih kecil. Suatu hari Daniel dan Yehwa mengirim undangan pernikahan pada tim medis Haesung dan militer yang pernah bekerja di Taebaek. Acara pernikahan tersebut rupanya dilakukan di Kanada. Sebelum terbang ke Kanada, Dr. Kang dan si Jin menuju ke daratan di Taebaek untuk mengembalikan batu yang menjadi mitos di sana.
mengira akan bersenang-senang pada liburan tersebut. Namun ternyata setelah pernikahan Daniel dilakukan, mereka dihebohkan dengan adanya bencana letusan gunung berapi yang menyebabkan daerah tersebut berstatus siaga. Tanpa ragu, mereka mempersiapkan diri pada pekerjaan masing-masing, melakukan hal kemanusiaan demi bangsa dan negara.